Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Chanmi. Dia terlihat sedang video callan dengan saudara kembarnya yang bernama Won Seok. Ternyata, walaupun kembar, rupanya mereka harus sekolah di kota yang berbeda karena Chanmi harus mengikuti pelatihan sebagai atlet tembak. Di tengah video call, Won Seok tiba-tiba didatangi oleh seseorang dan tiba-tiba naasnya, Won Seok langsung tewas seketika setelah ditendang dari lantai 5 sekolah. Setelah itu, terlihat ada seorang pria misterius yang mengenakan hoodie dan sepatu putih. Dia tampak berlari tergesa-gesa. Nah, apakah dia yang membunuh Won Seok? Mari kita ikuti terus ceritanya. Di sisi lain, para murid sedang melakukan persiapan untuk festival sekolah. Namun, kegiatan ini langsung dihentikan setelah mereka tahu kalau Won Seok telah almarhumah. 3 hari kemudian, Chanmi mengikuti kejuaraan menembak antar kabupaten yang dilaksanakan di Busan. 나는 아주 어릴 때 네, 동메달이 결정되었습니다. 3위는 부산 Tapi karena tidak fokus, dia pun hanya mendapatkan juara ketiga. Dia tidak fokus sebab saudara kembarnya tidak ada kabar sama sekali. Tanpa dia tahu, Won Seok sebenarnya sudah pulang ke sisi Tuhan. Chanmi sudah menelpon berkali-kali, namun kakaknya itu masih tidak aktif. Hal ini pun membuatnya sangat khawatir karena biasanya sang kakak selalu mengabarinya tiap hari. Kemudian kita berpindah ke tempat bowling. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria ganteng yang mirip saya, namanya Suhon. Dia adalah anak SMA yang sehari-hari banting tulang demi membayar biaya perawatan ibunya. Tapi malam itu dia meminta izin untuk pulang lebih awal karena ada keperluan mendadak, dan sebagai gantinya dia meminta bantuan dari teman-teman untuk menggantikan pekerjaannya. Namun yang aneh, kenapa sih teman Suhon aki-aki semua? 신세진과 같아야 돼서 수원이가 내 춤 선생이거든. 죄송해요. 감사합니다. 죄송해요. 야. Ternyata malam itu dia harus pergi ke panti jompo untuk menjenguk sang ibu. Tapi baru saja sampai, dia langsung ditagih uang perawatan. Dan kalau tidak segera membayar, maka ibunya harus dipulangkan. Sedangkan Suhon sendiri tidak punya rumah. Bahkan bayar kos pun masih sering nunggak. Suhon pun meminta keringanan dan dia berjanji akan membayarnya minggu depan. Di sini Suhon terlihat sangat menyayangi ibunya. Beliau adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Hanya saja kehidupan ini sangat tidak adil. Sebab dari kecil dia tidak pernah merasakan hidup yang nyaman. Usai menjenguk sang ibu, Suhon bergegas pulang karena besok harus bersekolah. Namun di perjalanan dia mendadak pusing dan sakit kepala, dan pada akhirnya dia pun jatuh pingsan. Di lain pihak, Chanmi pulang ke panti asuhan untuk memberikan hadiah pada adik-adik pantinya. Ternyata dia dan Won Seok sudah yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan di panti tersebut. Namun saat usia 11 tahun, saudara kembarnya yang bernama Asli Changyu diadopsi oleh suami istri dari Seoul. Dan sejak saat itu namanya berubah menjadi Won Seok. Meskipun berpisah, saudara kembar ini berjanji akan bertemu di militer suatu saat nanti. Sebab cita-cita mereka adalah ingin menjadi TNI Korsel alias pasukan khusus. 군대에서 만나자. Singkatnya, Chanmi yang merindukan Won Seok pun memutuskan pergi ke Seoul. Dia ingin bertanya kenapa kakaknya tidak memberi kabar. Namun naasnya yang dia dapat justru kabar duka. Chanmi sangat sedih dan terpukul setelah mengetahui kalau saudara kembarnya telah tiada. Di depan abu kremasi Won Seok, dia pun tak mampu menahan tangisannya. Chanmi lalu menghampiri orang tua asuh Won Seok untuk bertanya apa yang terjadi. Akan tetapi mereka malah marah dan merasa malu punya anak seperti Won Seok. Pasalnya mereka menganggap tindakan Won Seok adalah dosa besar karena telah melawan takdir. Dan tentu saja hal ini membuat Chanmi sangat sedih. 오빠 핸드폰 주세요. 뭐? 경찰도 못하는 핸드폰 우리가 어떻게 줘? Sedangkan di kepolisian sendiri, kasus ini sudah ditutup dan ditetapkan sebagai kematian yang disengaja oleh korban. Di sini, polisi bernama Hayung merasa ada yang janggal, tapi sayangnya tidak ada bukti yang mendukung kecurigaannya. Sementara itu, Chanmi yakin kalau ini adalah sebuah pembunuhan. Dia pun meminta HP milik Won Seok untuk menyelidikinya sendiri, tapi polisi justru melarangnya. 저한테 아무 말도 없이 그런 결정을 할 인간이 여긴 아무나 드나들 수 있는 우리 교실이에요. 오빠 핸드폰은 어디에 있어요? 아니에요. 범인 잡아야 돼요. 경찰들 뭐 하는 거예요? 잡아요. 범인 잡으란 말이에요.
Meski begitu, Chanmi bertekad akan mencari dan menghabisi pembunuh kakaknya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pindah ke sekolah Wonseok. Di sisi lain, Suhon baru siuman di rumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memintanya untuk datang lagi minggu depan. Besoknya, Suhon yang punya bakat tinju mendapat tawaran dari pelatihnya untuk menjadi atlet pro. Namun untuk sekarang, Suhon terpaksa menolak karena ingin fokus pada sekolah dan mencari uang. Sedangkan kalau ingin menjadi atlet, dia harus punya modal yang besar. Tak lama kemudian, dia terkejut ketika melihat motornya dipajang di grup jual beli. Ternyata setelah dia pingsan tempo hari, motornya memang hilang. Karena motornya sangat penting untuk kerja, dia pun langsung mendatangi si pencuri di tempat COD. Dia pun meminjam sepeda motor milik pelatihnya dan ternyata motor tersebut dibeli oleh Chanmi. Namun Suhon mengira bahwa Chanmi lah orang yang mencuri motornya. Tentu saja Chanmi yang sudah bayar pun tidak terima dengan tuduhan tersebut. Dia meminta Suhon untuk menangkap pencurinya dan mengembalikan uangnya terlebih dahulu. Dan jika berhasil, dia akan mengembalikan motor itu. Tapi ketika Suhon lengah, Chanmi langsung melarikan diri. Chanmi kemudian pergi ke kos barunya untuk membereskan barang-barang. Tapi sialnya, orang yang menjual motor itu kembali ke sana. Mereka berniat mencuri motor tersebut untuk dijual lagi. Namun tak disangka-sangka, Suhon yang baru sampai pun langsung menghajar mereka semua. Sayangnya, para pencuri itu berhasil melarikan diri. Sementara itu, penyakit Suhon kambuh gara-gara ditimpuk pakai pot bunga. Karena pusing, dia pun hampir ketabrak mobil. Namun beruntung, Chanmi yang ada di sana berhasil menyelamatkannya. Chanmi lalu meminta Suhon merelakan motor itu, apalagi dia kini berutang nyawa kepadanya. Mau tak mau, Suhon pun terpaksa menuruti permintaan Chanmi. Keesokan harinya, Chanmi lagi-lagi harus berhadapan dengan Suhon. Kali ini, motornya nyungsep karena hampir bertabrakan. Merasa kasihan, Suhon pun meminjamkan jasnya untuk menutupi baju Chanmi yang kotor. Tapi entah kenapa jantungnya berdebar sangat kencang ketika melihat wajah Chanmi yang cantik. Setelah itu mereka berdua lalu berangkat sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, gosip tentang Chanmi menyebar, di mana mereka mengira kalau Chanmi adalah pacar Suhon karena memakai jas sekolahnya. Di sini ada seorang siswi bernama Jihyun yang merasa cemburu. Bagaimana bisa seorang murid baru bisa menjadi pacar Suhon, sedangkan dirinya yang merasa cantik malah ditolak terus. Singkat cerita, Chanmi pun diperkenalkan oleh Pak Guru di kelas yang sama dengan Suhon dan Jihyun. 자, 전학생 소개하겠다. 보다시피 찬미는 특기생 전학. 어떡해? Setelah memperkenalkan Chanmi, Pak Guru mengumumkan Jihyun sebagai juara lomba esai tingkat kabupaten. Rupanya, siswi julid ini punya otak yang tidak sembarangan. Meski begitu, Jihyun belum merasa puas sebelum Suhon jatuh cinta padanya. Tapi sekarang, dia malah dibuat cemburu karena mengira kalau Chanmi benar-benar ayangnya Suhon. Di luar sekolah ada seorang murid kaya raya bernama Jaebum. Dia seharusnya sudah lulus, tapi dia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Sehingga dia terpaksa mengulang sekolah 1 tahun lagi. Selain untuk mendapatkan ijazah, dia juga harus mengulang agar ingatannya pulih 100%. Ditemani siswa bernama Osung, dia pun pergi ke kelasnya. Jaebum duduk sebelahan dengan siswi nyentrik bernama Hyun Jung, dan entah kenapa dia selalu memakai wig putih ke sekolah. Di lain pihak, Chanmi tidak mau buang-buang waktu. Dia langsung mencari tahu tentang kematian sang kakak. Namun, dia sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai adik Wonseok. Menurut informasi, Wonseok berpacaran dengan seorang siswi bernama Ajung. Siswi ini jarang masuk sekolah karena dia sedang sibuk mempersiapkan debutnya sebagai idol K-pop. Chanmi pun meminta nomor Ajung kepada salah satu murid. Namun ketika ditelepon ternyata yang mengangkatnya adalah Suhon. Merasa curiga, Chanmi pun langsung membuntutinya. 왜 홍화정 핸드폰을 제가 갖고 있지? Ternyata Suhon pergi ke rumah sakit untuk menemui dokternya. Dalam pertemuan ini, Pak Dokter mengatakan kalau Suhon mengidap tumor otak, di mana hal ini sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan menurut Pak Dokter, umur Suhon mungkin hanya tersisa 6 bulan lagi. Mendengar itu, Suhon pun merasa sangat terpukul. Bukan karena takut mati, tapi karena dia bingung. Dia tidak tahu siapa yang akan mengurus ibunya kalau dia meninggal duluan. Di sisi lain, Chanmi yang menguping juga ikut bersedih atas penyakit Suhon.
Usai mendengar tentang penyakitnya, Suhon pun merenung sendirian, bahkan tidak masuk sekolah sampai berhari-hari. Seminggu kemudian, Chanmi diam-diam masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan inilah kakaknya terjatuh dan tewas dengan mengenaskan. Namun, ketika sedang menyelidiki, Chanmi dikejutkan dengan kehadiran Suhon di sana. Suhon lalu mengatakan kalau dia adalah saksi mata yang melihat Won Seok terjatuh. Di sini, Suhon sama sekali tidak tahu apa hubungan Chanmi dengan Won Seok. Namun, dia tetap menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, dia sedang memberi makan kucing yang terlantar di sekolah. Tapi tiba-tiba ada suara keras yang mencurigakan. Dan setelah dicek, Won Seok sudah terkapar tanpa nyawa. Di kantin, ada seorang siswi bernama Sunha yang ketakutan. Rupanya, selama ini dia telah dibully dan dinodai oleh Gi-jun, murid dengan model rambut molet yang gagal ini. Sejak diganggu oleh Gi-jun, hidup Sunha tidak pernah tenang dan dihantui oleh rasa takut. Semua siswa di sana membenci Gi-jun, termasuk Hyun-jung yang sedari tadi menatapnya dengan penuh rasa benci. Saat masuk kelas, Chanmi tidak sengaja bertabrakan dengan Gi-jun. Di sini, pembuli itu langsung marah-marah. Awalnya, Chanmi tidak mau menanggapinya, tapi tak lama kemudian dia mendengar Gi-jun membicarakan Won Seok. Yang intinya, Gi-jun kesal karena Won Seok mati duluan, padahal dia ingin memukulinya. Mendengar itu, Chanmi pun tidak tahan dan hampir mengamuk. Hanya saja, percekcokan ini dihentikan oleh Jae-bum dan Oh-sung. 죽은 사람한테 할 말은 아니잖아. 교무실에서 약속한 거랑 다른 거 아니냐? Sepulang sekolah, Suhon kembali pergi ke rumah sakit. Pak dokter mengatakan bahwa penyakit Suhon ini bisa mempengaruhi perilakunya, di mana Suhon bisa berubah sikap menjadi pemalu atau bahkan sangat kasar. Jadi, sebaiknya Suhon berhati-hati. Di lain pihak, pihak sekolah menyarankan Jae-bum untuk ikut ekskul menembak bersama Chanmi. Hal ini dilakukan sebagai terapi untuk memulihkan ingatannya. Dan di sini, Chanmi ditugaskan untuk mendampingi Jae-bum. 저희 25m 권총 선수입니다. 제가요? 우리 재원 학생이 사격에 입문할 수 있게 석자범 팔 똑바로 뻗어. 준비. 조준선 끝까지 보고. 그대로 자세 유지. 조준선 보고. Malamnya, Suhon kembali bekerja di tempat bowling. Namun kali ini dia didatangi oleh Hyun-jung dan sahabatnya yang tidak lain adalah Ajung. Rupanya, Ajung sengaja menitipkan HP-nya pada Suhon agar tidak ketahuan oleh manajernya. Namun, ketika membuka HP, Ajung mendapat banyak pesan dari Chanmi yang ingin menemuinya untuk membicarakan masalah Won Seok. Mendengar hal itu, Suhon pun sadar kalau yang menelpon waktu itu adalah Chanmi. Dia pun jadi penasaran kenapa Chanmi terobsesi dengan kasus Won Seok. Di sisi lain, Oh-sung melihat Jae-bum yang kecapean karena latihan menembak. Dia pun memberitahu Chanmi bahwa Jae-bum cuma melakukan terapi. Jadi Chanmi tidak boleh melatihnya terlalu keras. Namun Jae-bum justru senang karena jadi bisa menembak. Dan sepertinya dia diam-diam mulai menyukai Chanmi. 알았어. Di saat yang bersamaan, Suhon yang melihat mereka berdua akrab merasa sedikit cemburu. Dia lantas mengikuti Chanmi sampai kos-kosannya. Dia lalu bertanya kenapa Chanmi bisa kenal dengan Won Seok. Tapi Chanmi hanya menjawab bahwa dia hanyalah temannya. Dia sengaja berbohong karena tidak ingin rencana pembalasan dendamnya terganggu. Sebelum masuk ke dalam kos, Chanmi minta bantuan Suhon untuk membujuk Ajung. Intinya, dia ingin bertanya banyak hal kepada calon idol tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Chanmi melihat Suhon yang kembali kambuh. Karena merasa khawatir, dia pun memutuskan untuk menyusulnya ke toilet. Di sana, Chanmi terkejut bukan main karena melihat ada darah yang mengalir. Awalnya, dia mengira itu adalah darah Suhon. Tapi ternyata, Suhon terlihat baik-baik saja. Mereka berdua pun bingung dan akhirnya mengecek secara langsung. Dan ternyata, darah itu berasal dari Sunha yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Akhirnya Suha pun dilarikan ke rumah sakit. Semua orang langsung tahu kalau Sunha depresi gara-gara si Gi-jun. Sementara itu polisi Hayung dan rekannya datang setelah mendapat laporan. Tak lama setelah itu pihak rumah sakit memberi kabar bahwa Sunha berhasil diselamatkan. Hayung lalu meminta keterangan dari Chanmi dan Suhon terkait kasus Sunha. Tapi setelah itu dia kembali membahas kematian Won Seok dan meminta Chanmi untuk berhenti menyelidikinya. 민선 학생, 제가 쌍둥이 동생인 거 알면 죽인 범인 찾겠다고 전화 갔다면 그게 경찰에도 문제 문제야. 있는 거 아니에요? 타살의 정황이나 증거가 없어요. Di sisi lain, ayah dan ibu Sunha tampak bersedih di rumah sakit. Meski anaknya selamat, mereka bertanya-tanya kenapa Sunha ingin menyerah dalam hidupnya. Alhasil, ayah Sunha pergi untuk protes kepada kepala sekolah. Dia ingin tahu kenapa anaknya bisa depresi. 안 보면 돈 있는 집 자식이니까. 그래서 우리 선아가 죽을 생각.
Di tengah protes itu, Hyun Jung yang tahu penderitaan Sun Ha pun ikut menangis. Di lain pihak, Chanmi dapat pesan dari Ajung yang akhirnya bersedia untuk bertemu. Tapi saat pergi ke tempat pertemuan, yang datang ternyata bukan Ajung, melainkan Hyun Jung. Tentu saja Chanmi merasa dibohongi, sementara itu Hyun Jung tidak mau basa-basi dan langsung memperingatkannya. Di sini, Hyun Jung berkata kalau Ajung tidak ada kaitannya dengan kematian Won Seok. Dan jika Chanmi ingin mencari tahu tentang pelakunya, maka dia harus menemui seorang gadis bernama Somi. 박원석 때문에 사람 찾는 거면 번지수 같... 임소미? Di sisi lain, Suhon sedang bingung bagaimana cara mendapat uang tambahan. Karena jika besok tidak bayar panti jompo, maka ibunya terpaksa akan diusir. Mendengar keluhan Suhon, Hyun Jung pun berkata kalau dia akan membantunya. Di lain pihak, Chanmi akhirnya bertemu dengan Somi. Namun, penjelasan dari Somi justru membuatnya sangat terkejut. Somi mengatakan kalau dia senang mendengar Won Seok sudah mati karena baginya Won Seok adalah orang yang jahat. Somi lalu bercerita tentang kejadian 1 tahun lalu. Saat itu, dia mengaku dihamili oleh Osung. Tapi entah kenapa Won Seok yang merupakan teman Osing malah menganggapnya sebagai penipu. Tidak hanya itu, Won Seok juga bersikap kasar dan merendahkannya, bahkan sampai membuatnya pindah sekolah. Somi juga mengatakan kalau ada banyak siswa yang senang saat Won Seok meninggal. Mendengar cerita tersebut, Chanmi pun tidak menyangka kalau kakaknya sejahat itu. Dia pun akhirnya meminta maaf atas semua hal yang dialami Somi. 박원석 그 새끼는 쓰레기였으니까. 임소미, 미안해. 내가 대신 사과할게. Di waktu yang sama, Hyun Jung pergi menjenguk Sun Ha. Dia lantas menawarkan diri pada ayah Sun Ha untuk membalaskan dendam anaknya. Dia berjanji akan membuat Gi-jun dikeluarkan dari sekolah. Setelah disetujui, Hyun Jung pun menemui Suhon. Dia mengatakan kalau ayah Sun Ha akan membayarnya jika berhasil membalaskan dendam Sun Ha pada Gi-jun. Tapi walaupun butuh duit, Suhon merasa kalau pekerjaan ini ilegal dan berbahaya. Oleh karenanya, dia menolak tawaran Hyun Jung. Namun, Hyun Jung terus membujuknya. Dia mengatakan kalau Suhon juga pasti ingin menghajar Gi-jun karena tahun lalu Suhon juga menyelamatkannya dari pembulian. Bahkan saat itu Suhon tidak segan untuk menghajar wanita demi melindungi Hyun Jung. 뭐야 미친놈은. 뭔데 지랄이야! Berkat Suhon, para pembuli tersebut langsung minta maaf kepada Hyun Jung. Selain itu, Suhon juga memberi kesempatan agar Hyun Jung bisa menghajar mereka juga. 난 진짜 죽여버릴 거야. Mengingat cerita masa lalu membuat Suhon sadar kalau para pembuli memang harus dimusnahkan. Hyun Jung pun memberi waktu sampai besok. Siapa tahu Suhon berubah pikiran dan mau menerima tawarannya. Besok paginya pihak panti memberitahu Suhon bahwa ibunya dilarikan ke rumah sakit. Rupanya penyakit dalamnya kambuh lagi. Hal itu pun membuat pikiran Suhon semakin kacau hingga akhirnya dia menerima tawaran Hyun Jung demi uang. Dia akan memberi Gi-jun pelajaran sampai jamet itu keluar dari sekolah. Tanpa pikir panjang, Suhon langsung pergi ke tempat Gi-jun yang berada di ruang ekskul fotografi. Dia mengenakan hoodie, topi, dan menutup wajah untuk penyamaran. Lalu sesampainya di rumah si jamet, dia langsung menonjoknya. 뭐야 이거. Dia kemudian menyiksa Gi-jun sampai dia menyesali perbuatannya. Selain itu, dia juga memaksanya untuk keluar dari sekolah dan mengakui bahwa dia yang membuat Sun Ha hampir tewas. Awalnya, Suhon akan pergi jika Gi-jun sudah mengaku. Namun tumornya kambuh dan membuat emosinya meledak-ledak. Alhasil, dia pun menyiksa Gi-jun sampai pincang. Sialnya, ketika selesai menjalankan misi, Suhon malah berpapasan dengan Chanmi. Tentu saja, Suhon merasa tidak tenang karena Chanmi sempat melihat sepatunya yang berdarah. Lalu agar Chanmi tidak curiga, Suhon pun mengatakan kalau dia mau berangkat ngeronda. Besoknya sebelum sekolah, Chanmi mengunjungi abu kremasi kakaknya. Tapi secara kebetulan dia juga bertemu dengan Suhon. Rupanya, Suhon datang untuk mendoakan mendiang kakaknya yang meninggal 3 tahun lalu. Karena sudah terlanjur ketahuan, Chanmi pun akhirnya mengaku kalau dia adalah adik kembar Won Seok. Namun, dia meminta Suhon untuk merahasiakannya. 사실은 나랑 박원석이랑 쌍둥이 남매라는 거 솔직하게 말 안 해줄 것 같아서.
Kemudian giliran Suhon yang bercerita. Dia mengatakan kalau kakaknya adalah murid yang pintar, tapi sayangnya dia menjadi korban bully di sekolahnya. Dan pada suatu hari kakaknya merasa tidak kuat hingga akhirnya COD dengan malaikat maut. Dan sejak saat itulah Suhon berlatih tinju untuk memberi pelajaran pada para pembuli. Di sekolah para murid sedang heboh karena Gi-jun telah keluar dari sekolah. Tidak hanya itu, dia juga sudah mengakui semua perbuatannya pada Sunha. Sontak, hal ini pun disambut gembira oleh para murid. Sebab dari awal mereka merasa terganggu dengan keberadaan si Jamet. Bahkan, para murid menyebut bahwa orang yang membuat Gi-jun pincang adalah seorang pahlawan. 그렇게 살지 마라 개새끼야. 자퇴하고 교문까지 걸어 나가라고. Tak lama kemudian Suhon dan Chanmi sampai di sekolah. Melihat kedekatan mereka berdua, Ji-hyun merasa sangat cemburu. Saat jam olahraga dia bertanya apakah Chanmi berpacaran dengan Suhon. Chanmi pun mengatakan kalau dia hanya berteman dengannya. Mendengar hal ini, Ji-hyun tidak jadi marah dan kembali menyemangati Suhon yang sedang main basket. Ternyata selain jago tinju, dia juga sangat OP dalam bermain basket. Namun Osung merasa iri dan sengaja menabraknya hingga terjatuh. Suhon yang punya penyakit tumor pun akhirnya pingsan. Untung saja guru olahraga langsung menghentikan permainan. Di sini Chanmi merasa curiga dengan Osung. Dia jadi teringat dengan cerita Somi yang mengatakan kalau Osung pernah menghamilinya tapi tidak mau mengakui. Alhasil dia menyuruh Won Seok untuk mengintimidasi Somi sampai keluar dari sekolah. Chanmi pun mulai berpikir jangan-jangan Osung tahu soal kematian kakaknya. Tak berselang lama Suhon akhirnya siuman di rumah sakit. Di sana Ji-hyun setia menemaninya sampai melewatkan jam pelajaran. Ji-hyun lalu mengajak Suhon makan siang bersama. Untuk membalas budi, Suhon pun akhirnya bersedia. Sementara itu di sisi lain Sunha merasa bahagia setelah tahu kalau si Gi-jun sudah keluar dari sekolah. Dia pun bersyukur atas tindakan pria bertopeng yang mematahkan kaki si Jamet. Di sisi lain ayah Sunha juga berterima kasih pada Hyun-jung karena berkat dia anaknya kini bisa tersenyum lagi. Dia kemudian memberikan amplop berisi uang untuk membayar jasa Hyun-jung dan Suhon. Namun di lain pihak kepala polisi mendapat laporan tentang kasus Gi-jun. Dia pun menyuruh Hayung mengusut siapa yang telah membuat si Jamet pincang. Di tempat lain, Chanmi bertemu dengan Osung untuk membahas Won Seok. Dia juga menyinggung masalah Somi yang pernah berkonflik dengan Won Seok gara-gara Won Seok membela Osung. Mendengar itu, Osung tidak mau mengungkit tentang Somi. Namun dia mengatakan bahwa Won Seok adalah orang baik yang selalu membelanya. Anehnya, ekspresi Osung seperti sedang menutupi sesuatu. Bahkan, dia buru-buru pergi sampai HP-nya ketinggalan. Chanmi pun pergi ke rumah Osung untuk mengembalikannya. Tapi anehnya yang keluar dari rumah adalah Ji-hyun. Ji-hyun pun langsung mengambil HP tersebut dan menyerahkannya pada Osung sambil marah-marah. Ternyata mereka berdua adalah saudara tiri. Di mana ayah Osung baru saja menikahi ibu Ji-hyun. Namun Ji-hyun memintanya untuk merahasiakan ini. Jangan sampai Chanmi menyebarkan kalau mereka adalah saudara. Besoknya kita diperlihatkan dengan orang tua mereka berdua. Dan ternyata ayah Osung adalah kepala polisi alias atasannya Hayung. Di sekolah Osung langsung memohon pada Chanmi agar tidak memberitahu siapapun tentang keluarganya. Chanmi pun tidak masalah dan malah tidak peduli. Tapi entah kenapa Ji-hyun malah bersikap judes pada Chanmi. Sesaat kemudian para murid dikejutkan dengan kedatangan Gi-jun ke sekolah sambil membawa polisi. Namun para murid sempat menghadang dua polisi itu agar pahlawan mereka tidak diselidiki. Mereka justru menyuruh Hayung CS untuk menyelidiki kasus Gi-jun yang telah membuat Sunha menderita. Dalam rekaman CCTV, Hayung menemukan seorang siswi yang berhenti di dekat TKP, yang mana siswi tersebut adalah Chanmi. 이 용탄고 여학생이 분명 누군가를 보고 Sementara itu, di luar sekolah, sebagian murid mengaitkan kejadian Gi-jun dengan kematian Won Seok. Apa mungkin si pahlawan juga memberi pelajaran pada Won Seok? Setahu mereka, kelakuan Won Seok juga sama persis dengan Gi-jun, di mana dia selalu usil dan mengganggu murid lain. Mendengar perkataan mereka, Chanmi mulai bertanya-tanya, jangan-jangan kakaknya memang orang jahat. Ketika sedang galau, dia melihat Suhon yang sedang menuju kelas. Dan seketika, Chanmi jadi teringat kejadian waktu itu saat dia melihat sepatu Suhon yang ada darahnya. Karena penasaran, Chanmi pun pergi ke tempat Suhon yang berada di lantai atas sasana tinju. Kemudian dia diam-diam mengambil sepatu Suhon. Tanpa dia sadari, Suhon sudah pulang dari sekolah.
Tapi sebelum masuk kos, Suhon memberi makan kucingnya terlebih dahulu. Tak berselang lama, penyakit Suhon kembali kambuh dan membuatnya mimisan. Melihat itu, Chanmi pun berpikir kalau noda darah yang ada di sepatu kemungkinan adalah darah mimisan. Namun karena sudah terlanjur, Chanmi pun kabur sambil membawa sepatunya. Yang jadi masalah, dia tidak sadar kalau Suhon sudah menyadari kedatangannya. Sesampainya di kosan, Chanmi didatangi oleh Hayung dan bawahannya. Kemudian dia diinterogasi terkait rekaman CCTV. Chanmi pun mengaku kalau itu memang dirinya. Dia juga memberitahu kalau dia sempat berpapasan dengan Suhon. Akan tetapi dia memilih untuk menyembunyikan sepatu Suhon. Dia ingin menyelidikinya sendiri. Malam harinya Hayung menginterogasi Suhon secara langsung. Di sini dia melihat sepatu Suhon yang ada bercak darah mimisan. Dia pun mulai curiga karena gerak-gerik Suhon yang mencurigakan. 조사해보셨겠지만 저 격투기하거든요. Keesokan harinya, Chanmi memberitahu Suhon tentang Hayung yang menginterogasinya. Namun, Suhon agak sedikit kecewa karena dia yakin Chanmi lah orang yang melaporkannya. Dia juga yakin kalau Chanmi telah menyerahkan sepatunya kepada polisi. Tapi ternyata Chanmi malah mengembalikan sepatu tersebut dan meminta maaf karena salah paham. 진짜 할 말 없고 미안하다. Setelah menerima sepatunya, Suhon menyarankan agar Chanmi berhenti menyelidiki kematian Won Seok. Menurutnya, kematian Won Seok tidak seperti yang Chanmi pikirkan. Mendengar hal itu, Chanmi pun marah kepada Suhon. 야 대답해봐. 무슨 뜻이냐니까? 너는 네가 하고 싶은 말만 하고 있다면 끝이야? 있다잖아. 나랑 지선 일이니까 넌 빠져. Sepulang sekolah, Suhon berusaha menghilangkan jejak dengan membuang barang yang terkontaminasi darah Gi-jun. Namun di tempat kerjanya, dia dikejutkan dengan kedatangan Hayung. Awalnya, dia panik karena takut ditangkap. Tapi rupanya, Hayung datang untuk bermain bowling dengan pacarnya. Dan tidak disangka-sangka, pacar Hayung adalah Pak Dokter yang merawat Suhon. 갑자기 쓰러졌던 이유는 뇌에 종양이 있기 때문에 어떻게 대답을 안 해? 아무튼 오랜만에 지내보자. Beberapa hari kemudian, Chanmi mendapat pesan rahasia di loker sekolahnya. Dalam pesan itu, dia diminta pergi ke auditorium sekolah. Namun ketika masuk ke sana, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya hingga pingsan. Tidak hanya itu, orang misterius ini juga membuka HP Chanmi. Tidak berselang lama, Chanmi terbangun di rumah sakit. Rupanya Jae-bum lah yang membawanya ke sana. Chanmi pun berterima kasih atas kebaikannya. Namun dalam benaknya, dia terus memikirkan sosok yang memukulnya sampai pingsan. Di sisi lain, Suhon akhirnya bisa bernapas lega setelah berhasil membayar semua tagihan ibunya. Besoknya di sekolah, Ji-hyun merasa aneh karena semua murid melihatnya dengan sinis. Setelah masuk kelas, dia baru tahu kalau fotonya diedit menjadi 18+++. Dia pun merasa malu dan sangat terhina. Tapi siapa orang yang mengedit dan menyebarkannya? Setelah menyelidikinya, Ji-hyun akhirnya menemukan si pelaku yang bernama Daeyeon. Namun entah kenapa Daeyeon mengatakan kalau dia mendapatkan foto itu dari Chanmi. Sialnya, Chanmi datang di saat yang tepat dan tanpa basa-basi lagi, Ji-hyun pun langsung menamparnya. Melihat Chanmi ditampar, Suhon pun langsung membelanya dan membawanya ke tempat yang aman. Suhon lalu meminta Chanmi untuk kembali ke sekolah asalnya karena kalau dia terus sekolah di sini maka hidupnya tidak akan baik-baik saja. Intinya, sekolah ini jauh lebih berbahaya daripada yang Chanmi pikirkan. 원래 다니던 학교로 돌아가라고. 뭐? Setelah itu, Chanmi menemui Daeyeon untuk bertanya tentang editan foto Ji-hyun. Di sini, Chanmi pun sadar kalau foto tersebut dikirim lewat HP-nya saat dia sedang pingsan. Chanmi sangat yakin orang yang memukulnya di auditorium sengaja melakukan ini untuk menjebaknya. Orang itu pasti ada hubungannya dengan kematian Won Seok. Chanmi kemudian meminta bantuan Jae-bum karena saat dia pingsan, Jae-bum lah yang pertama kali melihat. Jae-bum pun mau membantu dan langsung minta izin kepala sekolah untuk mengecek CCTV. Dalam rekaman itu, Jae-bum melihat ada seorang pria misterius yang memakai hoodie. Pria itu masuk ke ruang auditorium setelah Chanmi masuk. Sayangnya, wajah si pria tidak bisa terlihat dari CCTV. Sementara itu, Ji-hyun tampak kesal karena rahasianya terbongkar, di mana statusnya sebagai adik tiri Osung sudah menyebar ke semua siswa. Ji-hyun pun langsung curiga kalau yang menyebarkan gosip itu adalah Chanmi. Dia dan Osung kemudian berunding untuk mencari cara agar Chanmi bisa keluar dari sekolah mereka. Sepertinya mereka melakukan ini bukan karena status asli mereka tersebar, tapi ada alasan lain. 내 발로 기어서 학교 떠나야지.
이제 와서 아니라고 하면 더 우스운꼴 되지, 이 등신아. Sore harinya saat latihan menembak, Jaibum berkata bahwa dia sudah mengecek CCTV. Namun entah kenapa dia malah berbohong dan mengaku tidak melihat apapun. Sepulangnya dari sekolah, Osung mendatangi ayahnya di kantor polisi. Dia lalu menceritakan bahwa Ji-hyun punya masalah dengan siswi pindahan bernama Chanmi. Intinya, dia meminta sang ayah untuk mengembalikan Chanmi ke sekolah asalnya. Sebagai langkah awal, Osung memberitahu ayahnya bahwa Chanmi tinggal di sebuah kos-kosan ilegal yang mana anak sekolah tidak boleh tinggal di sana. Di waktu yang sama, Chanmi mendapat pesan dari Ji-hyun yang ingin bertemu di tempat parkir. Sesampainya di sana, ternyata Ji-hyun sudah membayar murid-murid nakal untuk menghajar Chanmi. Rupanya, pengeroyokan itu terjadi di dekat kosan Suhon. Tapi saat akan menolong Chanmi sudah babak belur. Sontak, Sohun merasa seperti pecundang karena tidak bisa menolongnya. Chanmi yang sudah terluka parah itu pulang dengan amarah dan rasa sakit. Ditambah lagi, bapak kos ternyata sudah diancam oleh ayahnya Osung agar mau mengusir Chanmi. Tidak hanya itu, Ji-hyun CS juga ternyata sudah mengedit foto Chanmi menjadi 18+ dan menempelkannya di kompleks setempat. 빨리 올라가서 짐부터 빼. 어디서 싸웠는지 얼굴이 그게 뭐고. 알았지? Ketika bingung harus tidur di mana, Suhon tiba-tiba muncul. Dia mengembalikan dompet Chanmi yang ketinggalan di tempat tadi. Selain itu, dia juga memperbolehkan Chanmi untuk tidur di tempatnya. Sedangkan Suhon akan tidur di sasana tinju. Di tempat lain, Osung sedang memandangi foto Chanmi dan Won Seok. Dia juga ternyata sudah meretas HP Chanmi. Dan pada akhirnya, dia tahu kalau mereka adalah saudara kembar. Jadi kemungkinan besar Osung adalah pria misterius yang membuat Chanmi pingsan di auditorium. Keesokan harinya, Chanmi menyiapkan sarapan untuk Suhon sebelum berangkat sekolah. Walaupun ala kadarnya, tapi Suhon sangat berterima kasih karena seumur hidupnya baru kali ini dia dimasakin cewek cantik. Dan momen ini pun membuat mereka semakin akrab. 맛있으면 웃음이 나오는 거다. Di sekolah, Chanmi kembali mendapat pesan misterius yang menyuruhnya datang ke auditorium lagi. Namun kali ini Chanmi tidak mau menurutinya, menyangka kalau ini pasti perbuatan Ji-hyun. Dia lalu memperingatkan Ji-hyun untuk berhenti mengganggunya. Lagi pula, orang yang mengedit foto Ji-hyun bukanlah dirinya. Namun Ji-hyun tidak percaya dan tetap bersikap ketus pada Chanmi. Di sisi lain, Gi-jun yang sudah pindah sekolah kembali datang ke sekolah lamanya. Dia lantas menemui Osung dan bertanya tentang orang yang telah membuatnya pincang. Bukannya menjawab, Osung malah mengusirnya. Di sini, Gi-jun tidak berani melawan karena dia tahu ayah Osung adalah seorang kepala polisi. Setelah itu, Gi-jun CS bermain basket di gor dan membuat Suhon terganggu. Lalu tidak berselang lama, Jae-bum datang dan mengusir mereka. Tapi sialnya, anak buah Gi-jun malah mensledingnya. Melihat hal itu, Suhon pun tidak tinggal diam. Dia pikir Gi-jun sudah kapok, tapi malah semakin menjadi-jadi. Alhasil, dia pun langsung memberinya pelajaran brutal. 그만하고 가시죠. 괜찮아? Saat jam pulang sekolah, Chanmi lagi-lagi mendapatkan pesan misterius. Dan karena penasaran, dia pun pergi ke auditorium. Tapi anehnya, auditorium sedang digunakan untuk acara biksu. Awalnya, Chanmi bingung dengan maksud dari pesan yang dia terima. Namun tak berselang lama, layar monitor tiba-tiba berganti. Layar itu kini menampilkan sebuah rekaman yang membuktikan kalau Won Seok ditendang sampai terjatuh dari lantai 5. Sontak Chanmi pun terkejut bukan main. Dan sekarang semua orang tahu kalau Won Seok meninggal karena dibunuh. Alhasil, kepolisian pun membuka kembali kasus tersebut. Hanya saja, wajah si pembunuh tidak terlihat dalam video itu. Kepala polisi lalu menunjuk Gayung untuk memimpin penyelidikan ulang. Di sisi lain, Chanmi tidak bisa berhenti menangis setelah tahu apa yang menimpa kakaknya. Suhon yang khawatir pun berusaha menghibur. Namun Chanmi mengatakan kalau dia baik-baik saja. Besoknya di sekolah, Hyunjung meledek Osung dan Ji-hyun yang saudaraan tapi beda marga. Dia pun bercanda kalau orang tua mereka punya hubungan gelap. Merasa kesal, Ji-hyun pun akhirnya balas dendam. Malamnya, dia kembali membayar orang untuk mengeroyok Hyunjung. Di sini, kita tahu kalau Osung dan Ji-hyun adalah adik kakak psikopat yang selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Mentang-mentang anak parcok anjir. Sementara itu, Jae-bum menemui Osung dan memperlihatkan rekaman CCTV. Di sini terungkap kalau Osung memang pelaku yang memukul Chanmi hingga pingsan dan meretas HP-nya. Jae-bum bisa tahu karena dia melihat Osung memakai sepatu yang pernah dia belikan. Tentu saja, Osung tidak mengaku walaupun ada buktinya. Tapi karena
karena Jae-bum sudah menganggapnya seperti adik sendiri, dia pun memutuskan untuk merahasiakan ini dari Chanmi. Hanya saja, dia mendesak Osung untuk berhenti mengganggunya. Dia tidak ingin Chanmi terluka lagi. Osung pun mengiyakan permintaan itu. Namun, dia tidak memberitahu alasan kenapa dia melakukan hal tersebut kepada Chanmi. Sebelum Jae-bum pergi, Osung sempat memberitahu kalau Chanmi adalah kembaran Won Seok. 쌍둥이야 옥찬미. 쌍둥이 동생이라고 옥찬미가. Keesokan harinya, Jae-bum terkejut ketika melihat sepatu milik Osung tergantung di pohon. Dan secara bersamaan, Osung datang dengan memakai sepatu yang sama. Sepertinya, Osung sengaja membeli sepatu yang sama lagi agar Jae-bum tidak menuduhnya lagi. Saat jam istirahat, Chanmi kembali mendapat pesan misterius yang menyuruhnya ke lapangan tembak. Sampai saat ini, belum jelas siapa orang yang mengirimkan pesan tersebut. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian mulai bergerak mencari pelaku yang menyebarkan video pembunuhan Won Seok. Kemudian, Chanmi pun dipanggil untuk berbicara dengan polisi. Namun sebelum itu dia pergi ke lapangan tembak sesuai dengan arahan dari pesan misterius. Tapi anehnya yang menemuinya adalah Jae-bum. Awalnya Chanmi mengira kalau Jae-bum adalah orang yang dia cari. Tapi tak lama kemudian ada pria misterius yang muncul di ruangan itu. Sontak Chanmi dan Jae-bum pun mengejarnya. Sayang sekali pria itu berlari terlalu cepat. Dan pada akhirnya Chanmi gagal bertemu dengan orang yang mengirim pesan tersebut. Setelah itu Chanmi menemui panggilan polisi. Pertama-tama Hayung meminta maaf karena dulu pernah meragukan Chanmi bahwa kakaknya mati dibunuh. Namun, dia tetap melarangnya untuk menyelidiki kasus ini sendirian. Akan lebih baik kalau dia mau bekerja sama dengan polisi. Hanya saja, Chanmi sudah tidak percaya pada kaum Halode yang bukannya kerja malah nabrak ojol. 저도 질문 하나 드려도 될까요? 했으면 처음부터 살인 사건으로 수사했을 거 아니에요. 찬미양 개인적으로 조사하고 알아볼 생각은 절대 하지 말아요. Di lain pihak, Ajung akhirnya kembali ke sekolah setelah 6 bulan karantina di agensi K-pop. Di sini, dia langsung disambut baik oleh salah satu guru. Tapi setelah melihat bentukan guru tersebut, dia langsung muntah-muntah. Apakah mukanya sejamet itu sampai mbak ini muntah? 진짜 저요? Saat jam istirahat, giliran Suhon yang diinterogasi polisi. Dalam pertemuan ini, polisi menyinggung hubungan Suhon dan Won Seok. Yang rupanya sebelum Won Seok mati, mereka sempat berkelahi. Namun, Suhon bersumpah kalau dia tidak membunuhnya. 과학실 건물 뒤에서 고양이 캔 따주고 있는데 기호성인 것 같은데요. Selesai diinterogasi, sekarang Suhon harus berurusan dengan gurunya. Karena di semester ini, dia jarang masuk dan nilainya jelek. Suhon pun hanya bisa dia lagi pula. Sekolah sudah tidak penting sebab umurnya tinggal 6 bulan lagi. Tapi di hadapan ibunya, dia pura-pura kuat seolah hidupnya baik-baik saja. Padahal ketika sendirian, dia selalu berpikir bagaimana caranya agar sang ibu bisa sembuh. Dia harus bisa menyembuhkan sang ibu sebelum ajal menjemputnya. Sepulangnya dari panti jompo, Suhon membantu Chanmi untuk mengambil barang-barang milik Won Seok di rumah orang tua angkatnya. Mereka hanya bisa memberikan sebuah koper, tapi kuncinya tidak tahu ada di mana. Tapi di sini, kedua orang tua itu terlihat biasa saja walaupun sudah mendengar kalau Won Seok mati dibunuh. Dan hal itu pun membuat Suhon marah seakan Won Seok tidak ada artinya bagi mereka. 아, 이제 동생이 받았으니까 됐네. 자살이 아니라 다행이라고? 내 새끼 죽인 놈 얼굴 보고 싶을 거 아니냐고요! Saking marahnya, dia hampir menghajar mereka berdua. Akan tetapi, Chanmi melarangnya dan memintanya untuk tidak membuat masalah. Singkat cerita, Chanmi dan Suhon pun membuka kopernya. Di dalamnya, mereka tidak menemukan keanehan apapun. Namun, ada sebotol miras yang masih ada isinya. Hal ini menandakan kalau Won Seok adalah pemabuk. Melihat itu, mereka berdua yang penasaran pun akhirnya mencicipi miras tersebut. Astagfirullah, ketika sedang mabuk, Suhon tiba-tiba ingat mati. Dia sadar kalau usianya terus berkurang dan itu membuatnya menangis. Sebagai teman, Chanmi pun berusaha menenangkannya. Beberapa hari kemudian, Chanmi akhirnya bisa bertemu dengan Ajung. Dia pun bertanya tentang hubungannya dengan Won Seok. Namun ternyata, Won Seok hanyalah pacar palsu Ajung. Saat itu, dia meminta bantuan Won Seok untuk mengelabui media dan agensi K-popnya. Namun di waktu yang sama, Ajung juga punya pacar sungguhan. Mendengar kabar ini, Chanmi sedikit kecewa karena Won Seok telah membohonginya. Tapi di sisi lain, dia juga tahu kalau sang kakak pasti punya alasannya sendiri. Usai berbincang dengan Chanmi, Ajung makan siang bersama Hyunjung dan Suhon. Dan di sini
ini dia mengaku sedang hamil 3 bulan. Yang tentu saja hal tersebut membuat Hyun Jung dan Suhon terkejut bukan main. Dan yang lebih mengejutkan, Ajung terlihat biasa saja seolah kehamilan itu memang dia inginkan. Di tempat lain, seorang pria bernama Sejin sedang berlatih biola agar bisa sekolah musik di Amerika. Sepulangnya latihan, Sejin bantu-bantu di kafe milik orang tuanya. Dan kebetulan Chanmi juga datang ke kafe tersebut. Rupanya itu adalah kafe favorit Won Seok selama tinggal di Seoul. Ditambah lagi Sejin juga ternyata pernah satu kelas dengannya. Sejin pun mengatakan bahwa Won Seok adalah orang yang baik dan berkat dia Sejin bisa terhindar dari pembulian yang dilakukan Gi Jun waktu itu. Jadi Won Seok ini sebenarnya baik atau jahat? 아이고 세진아 땀 흘리느라 고생했어. 야 아이씨 뭐하세요 씨발놈아. 씨발 새끼야. 사실은 나도 너한테 말 안 한 거 있는데 걔는 아직 부산 보육원에 있고. 아 그래. 그럼 나중에 같이 한번 만나자. 그래 좋아. Di saat Chanmi pusing memikirkan Won Seok, Ajung justru sedang bahagia. Dia mengajak Hyun Jung untuk pura-pura menjadi orang dewasa agar bisa mengecek kehamilan di klinik. Namun saat hendak masuk, tiba-tiba ada seorang jamet yang nyerobot antrean. Jamet itu bernama Ju Hyok dan entah kenapa dia malah mengancam si dokter. Dan setelah Ju Hyok pergi, Bu Dokter langsung kena serangan panik dan sesak panas. Melihat itu, Ajung langsung mengenalinya. Ternyata Ju Hyok adalah teman SMP-nya. Tapi waktu itu dia tersandung kasus pembunuhan setelah menghabisi seorang gadis yang menolaknya. Ajung pun baru sadar kalau yang dibunuh Ju Hyok adalah anak Bu Dokter. Akan tetapi si Ju Hyok bebas dari hukuman karena saat itu masih di bawah umur. Di sisi lain, Suhon sedang latihan tinju di ring dan kebetulan Jae-bum juga berada di sana. Dia merasa kagum dengan Suhon yang skill tinjunya sudah sangat pro. Sayangnya dia tidak bisa ikut latihan karena harus fokus belajar. Saat keluar dari sasana, Jae-bum tiba-tiba dicegat oleh para gangster dari sekolah lain. Tidak hanya itu, dia juga dipalak karena terlihat culun. Namun ketika Suhon muncul, mereka langsung ketakutan seperti melihat hantu. Sebagai ungkapan terima kasih, Jae-bum pun mengajak Suhon untuk ugal-ugalan di sirkuit balap. 밟아차야지. 왜? 좋아. 아 잘하네. Malamnya, Hyun Jung menemui Suhon yang baru pulang main. Rupanya, Hyun Jung mendapat pesanan dari Bu Dokter untuk memberi pelajaran pada Ju Hyok. Hyun Jung lalu menceritakan bahwa Ju Hyok membunuh anak si dokter karena cintanya ditolak. Bahkan, dia menusuknya sampai 27 kali. Parahnya dia melakukan itu di depan Bu Dokter. Sontak Bu Dokter pun histeris melihat putrinya tewas dengan mengenaskan. Namun dunia tidak adil kepadanya. Dia tidak bisa menjebloskan Ju Hyok ke penjara karena masalah usia. Oleh karenanya Hyun Jung meminta Suhon untuk memberikan balasan yang menyakitkan. Sementara itu Jae-bum menemukan sebuah buku di kamarnya. Entah siapa yang menaruh buku tersebut, yang jelas ada sebuah foto di dalamnya. Di foto itu Jae-bum tampak sedang berkuda dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Di sekolah Jae-bum memberikan tiket pertandingan basket untuk Suhon. Semua ini karena dia merasa berutang budi sebab Suhon selalu menolongnya. Tapi dari kejauhan Osung merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Dia merasa bahwa Suhon telah merebut Jae-bum sebagai sahabatnya. Di jam istirahat, Jae-bum menghampiri Osung dan menanyakan tentang foto yang dia lihat tadi malam. Ternyata pria yang ada di foto itu adalah Park Won Seok. Yang tentu saja hal tersebut membuat Jae-bum bertanya-tanya apakah dia pernah dekat dengan kakaknya Chanmi itu. Di tempat lain, Hyun Jung bolos sekolah dan pergi ke sebuah bengkel tempat Ju Hyok bekerja. Di sana, dia terus menguntit si jamet dan mengumpulkan informasi. Setelahnya, Hyun Jung memberitahu Suhon bahwa dia harus mengeksekusi Ju Hyok malam itu juga. Alhasil, Suhon pun tidak bisa menonton pertandingan basket bersama Jae-bum. Malam harinya, Suhon langsung membawa peralatan dinasnya, kemudian pergi ke bengkel Ju Hyok. Pertama-tama, dia mengaburkan CCTV dengan tai kuda. Lalu setelah aman, Suhon masuk dan tanpa basa-basi, dia langsung menghajar si jamet habis-habisan. 주여권 고개 끄덕여 그리고 부러뜨리고 Suhon lalu menyiksa dan mengancam akan memotong jari Ju Hyok jika tidak mau mengakui kejahatannya. Setelah jamet ini minta ampun berkali-kali, Suhon pun menyuruhnya untuk meminta maaf pada Bu Dokter, lalu menyerahkan diri ke polisi. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi untuk membunuhnya. Keesokan harinya, polisi berdatangan ke bengkel Ju Hyok dan tidak disangka-sangka ternyata jamet itu sudah tewas. Padahal Suhon sama sekali tidak membunuhnya. Jadi siapa pelakunya? Di hari yang sama, Sejin menemui Chanmi dan
mengaku bahwa dia sudah tahu kalau Won Seok adalah kakaknya. Dia baru tahu tentang Chanmi setelah dia mengurus surat pindah sekolah. Dan yang paling mengejutkan, dia mengaku kalau dia adalah orang yang selalu mengirim pesan padanya. Dia juga orang yang menyebarkan video pembunuhan Won Seok. Sejin terus terang bahwa video tersebut adalah hasil rekamannya sendiri. Waktu itu, dia sedang iseng merekam suasana sekolah. Namun tak lama kemudian dia mendengar suara keras dari belakang sekolah. Dan tidak dia sangka suara itu berasal dari Won Seok yang terjatuh. Sejak saat itu dia memutuskan untuk pindah sekolah dan tak pernah membuka video hasil rekamannya. Dia baru mau membuka video tersebut setelah dia bertemu Chanmi. Menariknya, orang yang paling dia curigai adalah Suhon. Karena saat itu hanya dia yang berada di dekat TKP. 나도 그렇게 생각하고 있어. 너 의심 가는 애가 있구나. 지수원. Suhon sendiri tengah meminta maaf pada Jae-bum karena tidak bisa datang ke pertandingan basket. Dan dari kejauhan, Osung terlihat cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Selain itu, Osung juga membakar foto Jae-bum dan Won Seok. Dia melakukan itu agar Jae-bum tidak dicurigai sebagai pembunuh. Namun, entah kenapa gerak-gerik Osung justru membuat saya curiga. Jangan-jangan dia terlibat dalam kematian Won Seok. Di tempat yang berbeda, kepolisian menemukan petunjuk tentang kematian Ju Hyuk. Dari kondisi jasad itu, Hayung menyimpulkan kalau pelaku yang membunuhnya adalah orang yang sama dengan orang yang menyiksa Gi-jun. Apalagi kondisinya sama-sama terikat di atas kursi. Sementara itu, Chanmi terus memperhatikan sepatu Suhon. Karena menurut Sejin, orang yang ada di TKP saat itu menggunakan sepatu putih dengan tali merah. Dan ya, Suhon memang selalu menggunakan sepatu tersebut. Saat istirahat, para murid terkejut setelah mendengar kabar bahwa Chanmi adalah saudara kembar Won Seok. Entah siapa yang menyebarnya, tapi hal ini dimanfaatkan oleh Ji Hyun untuk mengejek Chanmi. Dia mengatakan kalau Chanmi juga harusnya mati saja. Mendengar itu, Ajung yang sedang lewat pun menghentikan Ji Hyun. Namun bukannya berhenti, Ji Hyun malah makin menjadi. Alhasil Chanmi yang sudah muak pun langsung menghajarnya. 선생님, 요즘 학교 분위기 왜 이래요? Di sisi lain, Chanmi menjadi lebih akrab dengan Ajung dan Hyunjung setelah kejadian tadi. Di sini, Ajung akhirnya mulai terbuka tentang Won Seok, yang intinya Won Seok adalah anak yang baik dan selalu membela yang lemah. Tapi sejak dekat dengan Osung, dia berubah menjadi murid yang songong. Sepertinya Osung sudah mempengaruhi Won Seok, atau kemungkinan Won Seok mendapat ancaman sehingga tidak bisa menolak perintah Osung. Sama seperti Ajung, Sejin juga mengatakan hal yang sama. Pokoknya Won Seok berubah gara-gara Osung. Di tempat lain, polisi mengadakan rapat darurat untuk membahas kasus Gi-jun dan Ju Hyuk. Kedua korban ini punya kesamaan, yaitu pernah melakukan kekerasan. Jadi kemungkinan besar si pelaku adalah seorang vigilante seperti Batman. Tapi meski begitu, dia tetap dianggap melakukan tindak kriminal. Polisi kemudian menginterogasi Gi-jun dan menanyakan ciri-ciri pelaku. Menurut Gi-jun, pelaku adalah ahli bela diri karena pukulan dan tendangannya sangat keras. Sementara itu, Chanmi tidak tahu apa-apa. Namun yang jelas, dia curiga kalau pelaku yang membunuh kakaknya adalah orang yang sama dengan pembunuh Ju Hyuk, dan bisa jadi orang itu adalah Suhon. Selain mereka, Hayung juga menginterogasi Suhon, tapi bukannya bertanya tentang kasus, dia malah membahas teknik pukulan tinju. Rupanya dia ingin membuktikan kalau perkataan Gi-jun memang benar, bahwa pelakunya jago bela diri. Di lain pihak, Jae-bum tiba-tiba terbangun di kandang kuda. Entah apa yang terjadi, dia sama sekali tidak ingat. Kepalanya benar-benar pusing dan sakit. Tapi yang jelas, dia dulu pernah berkuda bersama Won Seok. Besoknya, Osung menemui Chanmi dan tiba-tiba meminta maaf atas kelakuan Ji Hyun. Namun sepertinya dia telah merencanakan sesuatu yang jahat. Dari gerak-geriknya, Osung memang terlihat sangat licik. 내가 어떻게든 출교 이런 거 막아볼게. 이런 식으로 갚을 수 있는 건지 모르겠지만 범인 잡는 것도 내가 진짜 열심히 도와줄게. Bersamaan dengan itu, Suhon yang sedang berangkat sekolah dicegat oleh Gi-jun dan anak buahnya. Tentu saja dia langsung tahu kalau ini adalah jebakan. Gi-jun pasti curiga kalau dia adalah orang yang membuat kakinya pincang. Alhasil, Suhon pun pura-pura lemah agar tidak dituduh. 형, 가자. 나한테 좀 잘 치는 줄 알았지. 아닌 거 같지? Di tempat yang berbeda, Hayung menemui Bu Dokter untuk membicarakan tentang Ju Hyuk. Di sini, Bu Dokter akhirnya tahu kalau si Jamet sudah mati, dan tentunya dia bersyukur dengan hal itu. Lalu tidak berselang lama, giliran Hyunjung yang menemuinya. Bu Dokter pun berterima kasih atas kematian Ju Hyuk. Mendengar itu, Hyunjung pun panik karena dia tidak menyuruh Suhon untuk membunuhnya. Sepulangnya dari sekolah, Osung mengunjungi ayahnya di kantor polisi. Di sini, dia meminta ayahnya untuk tidak mengganggu Chanmi, sebab dia sudah punya rencana sendiri untuk membalaskan dendam
Dendam Ji-hyun. Di kantor itu, Osung justru tertarik dengan fakta bahwa Suhon dicurigai sebagai pembunuh. Malam harinya, Hyun-jung mendatangi Suhon sambil marah-marah. Dia tidak habis pikir kenapa Suhon membunuh Ju-hyuk, padahal dia hanya diminta untuk menyiksanya. Mendengar itu, Suhon pun tercengang karena dia tidak melakukan hal tersebut. Hyun-jung yang bingung pun berpikir untuk menyerahkan diri saja, namun Suhon memintanya untuk bersabar dulu. Sialnya, Hayung dan bawahannya sudah sampai di tempat bowling. Mereka kemudian menggeledah loker dan semua peralatan Suhon. Suhon sebenarnya sudah panik karena peralatan dinasnya pasti akan ketemu. Tapi anehnya semua benda itu tiba-tiba menghilang entah kemana. 그럼 먼저 기계실 좀 볼 수 있을까요? 경찰 몸에 손대면 다쳐. 살인사. Suhon pun terkejut kenapa barang-barangnya tidak ada di sana. Dan ternyata semuanya telah diamankan oleh Chanmi dan dikirim ke Busan. Rupanya Chanmi sudah merencanakan pembalasan dendam karena dia yakin Suhonlah yang membunuh Won Seok. Dia tidak akan membiarkan Suhon ditangkap polisi dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di lain pihak, Jae-bum memberitahu Osung tentang keanehan yang dialaminya. Dia ingat bahwa dia bukan hilang ingatan akibat kecelakaan, tapi karena mencoba untuk COD sama malaikat maut di kandang kuda. Dia pun meminta Osung untuk jujur tentang apakah yang terjadi. Sebab entah bagaimana Jae-bum merasa kalau dia adalah orang yang membunuh Won Seok. Lalu karena merasa bersalah, dia berusaha COD dengan malaikat maut agar bisa menyusulnya. Mendengar itu, Osung hanya bisa terdiam. 여기 승마장에서 자살하려고 했던 거야. 물론 어성이 너는 우리 어머니가 시키는 대로 했겠지. 나한테 솔직하겠다고 약속할 수 있어? 혹시 박원숙 죽인 거 Keesokan harinya, Chanmi pulang ke Busan untuk mengambil paket yang dia kirimkan sendiri. Setelahnya, dia mengancam Suhon untuk datang ke sana. Dan jika tidak, maka barang-barang itu akan diserahkan ke polisi. Suhon yang dakdikduk pun langsung OTW Busan. Sesampainya di sana, dia masuk ke sebuah gudang untuk menemui Chanmi. Namun di sana, Chanmi sudah bersiap dengan pistol rakitannya. Dengan penuh amarah, Chanmi pun menembak Suhon. 옥천미. 야, 옥천미. 뭐 하는 거야? Namun karena terlalu emosional, tembakan-tembakan Chanmi pun meleset. Sementara itu, Suhon yang tidak tahu harus bagaimana terpaksa menjatuhkan Chanmi. Dengan frustasi, dia mengatakan kalau dirinya tidak pernah membunuh siapapun. Dia menyiksa Gi-jun dan Ju-hyuk, tapi dia sama sekali tidak membunuh mereka. Dan soal Won Seok, dia juga tidak tahu siapa yang menghabisinya. Jadi, dia harap Chanmi mau percaya kepadanya. Di tengah kebingungan, HP Chanmi tiba-tiba berdering dan tanpa diduga, telepon itu berasal dari nomor telepon Won Seok. Namun ketika diangkat, telepon itu tidak menjawab apa-apa. Di momen ini, Chanmi akhirnya percaya kalau Suhon bukanlah pelakunya. Dendam Chanmi pada Suhon pun mulai pudar. Dia lantas memberikan semua barangnya dan membakarnya agar tidak ketahuan polisi. Merasa bersalah karena menuduhnya, Chanmi pun mengobati luka tembak di lengan Suhon. Dia meminta maaf karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Namun, Suhon justru merasa lega sebab Chanmi mau percaya padanya. Bahkan dia mengajaknya untuk foto bersama demi mengenang kejadian hari ini. Mereka lalu mengecek rekaman telepon saat Chanmi dihubungi oleh nomor Won Seok. Dan setelah diperhatikan lagi, ternyata ada suara aneh di rekaman tersebut. Tapi sayangnya, suara itu tidak terlalu jelas. Di sisi lain, Osung memberikan sebuah amplop kepada Jae-bum. Dia mengatakan bahwa amplop itu adalah milik Jae-bum yang dititipkan sebelum Jae-bum hilang ingatan. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah foto kedekatan Jae-bum dengan Won Seok. Melihat foto-fotonya yang mesra, menyadarkan Jae-bum bahwa kedekatannya dengan Won Seok bukan sekadar teman biasa. Dia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah dirinya adalah seorang hombreng? Nah loh, di tempat lain Ajung memperkenalkan calon suaminya pada Hyun-jung. Ternyata calonnya adalah bintang iklan sedot WC yang sangat terkenal. Kemudian Ajung mengajak Hyun-jung untuk double date. Dia tahu kalau sahabatnya itu diam-diam menyukai Suhon. Jadi sebaiknya Hyun-jung menyatakan perasaannya sebelum ditikung orang lain. Keesokan paginya, Suhon pulang ke Seoul duluan. Dia berpamitan pada Chanmi lewat secarik kertas. Tapi sesampainya di stasiun Seoul, penyakitnya tiba-tiba kambuh. Seminggu kemudian, Hayung dan rekannya kembali mencari Suhon yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Di sisi lain, Chanmi juga tidak tahu kemana perginya Suhon.
Hayung lalu mengecek CCTV di sekitar sasana tinju. Dalam rekaman ini, dia menemukan Chanmi yang membawa ransel milik Suhon. Dia pun bertanya-tanya kenapa Chanmi melindungi Suhon yang merupakan tersangka pembunuh kakaknya. Di waktu yang bersamaan, Jae-bum bolos sekolah dan pergi ke atap gedung milik ayahnya. Ternyata, itu adalah tempat di mana dia mencoba COD dengan malaikat maut. Padahal sebelumnya, dia berpikir kalau kandang kuda adalah tempat terakhir yang dia kunjungi sebelum hilang ingatan. Butuh hiburan, dia pun pergi ke kosan Suhon untuk mengajaknya bermain. Namun, dia malah melihat Chanmi di sana. Dia pun bingung kenapa Chanmi tinggal di tempat Suhon. Jae-bum lalu mengecoh Chanmi agar dia keluar dari kosan Suhon. Dan setelah itu dia masuk ke dalam untuk mencari informasi. Di sana dia melihat ada foto Suhon dan Chanmi di Busan. Jae-bum menduga kalau mereka berdua sudah lama pacaran. Tak lama kemudian, Osung dan Ji-hyun menyusul ke kosan Suhon. Mereka datang untuk mencari tahu kenapa Suhon tidak berangkat sekolah selama seminggu. Tapi di sini, Ji-hyun merasa cemburu ketika melihat baju Chanmi di kosan gebetannya. Dia yang kesal pun berpikir untuk menyantet Chanmi yang selalu mendekati Suhon. Jae-bum kemudian keluar dari dalam kos dan mengatakan kalau ini bukan lagi tempat tinggal Suhon. Karena di dalam sana hanya ada barang-barang milik Chanmi. Di jalan dekat sekolah, bawahan Hayung menemui Hyunjung dan Ajung yang merupakan teman dekat Suhon. Dia lantas bertanya tentang Suhon yang menghilang secara misterius. Hyunjung pun mengatakan kalau dia juga tidak tahu keberadaannya. Sementara itu, Ajung bingung kenapa polisi mencari Suhon. Dan pada akhirnya, Hyunjung memberitahu kalau Suhon adalah orang yang menyiksa Gi-jun dan Ju-hyuk. Namun dia yakin sahabatnya itu tidak mungkin melakukan pembunuhan. Sama seperti Hyunjung, Ajung juga tidak percaya kalau orang sebaik Suhon bisa membunuh seseorang. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Suhon yang berada di rumah sakit. Pak dokter mengatakan kalau besok dia sudah boleh pulang. Hanya saja penyakit tumornya memang semakin menyebar di otak sehingga tidak ada harapan sama sekali. Jadi Suhon hanya bisa menunggu kematiannya dengan tenang. Besoknya saat berangkat sekolah, Chanmi heran kenapa rem motornya tidak berfungsi dan pada akhirnya dia pun nyungsep. Lalu ketika dicek oleh montir, sepertinya ada orang yang sengaja memotong kabel remnya. Merasa kesal, Chanmi pun membawa Toa ke sekolah untuk menantang pelakunya. Dia sangat yakin kalau pelakunya adalah orang yang membunuh Won Seok. Hyunjung pun berusaha menghentikannya dan meminta Chanmi untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Setelah diobati, dia diperbolehkan untuk pulang dan beristirahat. Tapi sesampainya di sana, dia sangat terkejut karena kosan Suhon sudah hancur berantakan. Selain barang-barangnya hancur, fotonya bersama Suhon juga hilang entah kemana. Tak lama kemudian, Suhon akhirnya pulang dan bertemu dengan Chanmi. Melihatnya pulang dengan selamat, Chanmi pun merasa lega. Dia sempat berpikir kalau Suhon sudah mati karena penyakitnya. Untuk merayakan kepulangan Suhon, Chanmi mengajaknya untuk pergi ke tempat karaoke. Di tengah semua huru-hara ini, mereka memang butuh hiburan agar tidak stres. Sesampainya di sana, mereka terkejut karena Jae-bum, Ajung, dan Hyunjung sudah menyiapkan kejutan. Karena ternyata hari itu adalah ulang tahun Chanmi. Namun di sini, Hyunjung merasa cemburu sebab Suhon selalu tersenyum saat bersama Chanmi. Di saat yang bersamaan, Osung juga datang ke tempat tersebut. Dia lalu mengajak Jae-bum untuk ngopi setelah acaranya selesai. Tidak berselang lama, HP Osung berdering dengan nada yang familiar bagi Suhon. Dan setelah diingat-ingat, ternyata itu adalah suara aneh yang terdengar saat Chanmi ditelepon oleh nomor Won Seok. Suhon pun memberitahu Chanmi tentang nada dering Osung. Tapi dia menyuruhnya untuk tenang sampai dia mendapatkan bukti selanjutnya. Bagaimanapun juga, Osung bukan orang biasa. Ayahnya petinggi polisi, jadi dia harus bersabar sampai ada bukti yang lebih kuat. 일단 냉정하자. 기호성한테도 혼자 행동 안 한다고. Di tempat lain, Jae-bum memberitahu Osung bahwa dia sering mengalami delusi saat di rumah. Dan sampai saat ini, hal itu membuatnya stres. Namun di sisi lain, Jae-bum juga ternyata mencurigai Osung. Dia merasa bahwa Osung tahu apa yang dialami Won Seok, tapi sengaja menutupinya. Dia juga menduga kalau Osung sengaja berbohong untuk memanipulasi ingatannya. Di sini, Jae-bum akhirnya ingat bahwa dia dan Won Seok adalah sepasang kekasih hombreng. Sementara itu, Osung yang tidak terima dengan tuduhan Jae-bum pun langsung marah. 내가 형을 조종을 왜 해? 나도 죽이게? 쟨나 진짜. 진짜 박원석이랑 사귄 거냐?
Di lain pihak, Suhon dan Chanmi sedang memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa melihat HP Osung. Mereka harus bisa mengecek riwayat teleponnya untuk meyakinkan bahwa Osung adalah pembunuh Won Seok. Setelah itu, Suhon mengalihkan perhatian dan bertanya apa yang Chanmi inginkan sebagai kado ulang tahun. Sebagai wanita, dia bisa saja meminta boneka mahal atau coklat. Namun, Chanmi malah minta tali sepatu yang sama seperti Suhon. Awalnya, Suhon tidak mau memberikannya karena itu adalah pemberian dari sang ibu. Tapi berhubung dia juga akan meninggal, dia pun langsung mencucinya untuk Chanmi. Menurut Suhon, Chanmi layak mendapatkannya sebab dia adalah orang yang berharga baginya. 진짜 주는 거야? 고마워. Di lain pihak, Hayung dan bawahannya yang bernama Kim baru saja menemukan sebuah petunjuk tentang pembunuh Ji-hyuk. Petunjuk itu adalah secari kertas yang ada barcode-nya, dan setelah diteliti ternyata itu adalah struk pembelian dari kafe. Para polisi pun yakin kalau struk tersebut adalah milik pelaku. Hayung dan Kim pun mencocokkan struk itu dengan semua kafe di area sekitar bengkel. Di sini Kim sebenarnya sudah menemukan kafenya, tapi entah kenapa dia malah berbohong pada Hayung. Mencurigakan. Di sekolah, Suhon, Hyunjung, dan Ajung membuat rencana agar mereka bisa mencuri HP Osung. Tanpa pikir panjang, Hyunjung langsung mengalihkan perhatian Osung agar Ajung bisa mengambil HP-nya. 쌍놈 새끼야 죽고 싶냐? 소리야. 야. Sialnya, Suhon tidak menemukan apapun di HP tersebut karena rupanya itu adalah HP baru Osung. Secara bersamaan, Osung yang kehilangan HP pun panik. Dia lalu meminjam HP Ji-hyun untuk melacak HP-nya dan pada akhirnya petunjuk mengarah ke toilet. Tapi ketika dibuka, Suhon sudah tidak ada di sana. Namun, dia akhirnya tahu bahwa Suhonlah pencurinya setelah memperhatikan orang yang keluar toilet. Suhon lantas memberitahu Chanmi bahwa Osung sepertinya sudah tahu kalau dia dicurigai. Malam harinya, Kim berkunjung ke rumah kepala polisi. Di sana, dia memberitahu kabar yang mencengangkan, di mana barcode yang ada di TKP ternyata adalah milik Osung. Jadi kemungkinan besar Osung merupakan pelakunya. Itulah kenapa dia sengaja berbohong pada Hayung agar bisa melapor dulu pada kepala polisi. Sebagai ayah, tentunya Pak Kepala tidak mau anaknya ditangkap. Alhasil, dia pun menyuruh Kim untuk merahasiakan ini sampai ada bukti yang kuat. Di waktu yang sama, Suhon yang berjalan menuju tempat bowling merasa diikuti seseorang. Tentu saja dia tidak tinggal diam dan langsung menghajarnya. Yang tidak disangka-sangka ternyata orang tersebut adalah Sejin. Setelahnya, Suhon pun membawanya ke tempat Chanmi. Sambil diobati, Sejin masih mengira bahwa pembunuh Won Seok adalah Suhon. Oleh karena itu, dia ingin menghajarnya sebelum pergi ke Amerika. Sejin juga mengaku bahwa dia adalah orang yang merusak kosan Suhon karena tidak tahu kalau Chanmi tinggal di sana. Mendengar itu, Chanmi pun memahami maksudnya, tapi dia sangat kesal sebab mengira Sejin adalah pelaku yang memotong kabel remnya. Nah, untuk soal itu, Sejin justru sama sekali tidak tahu, artinya ada orang lain yang melakukannya. Besoknya, Kim kembali melapor pada kepala polisi. Kali ini dia menemukan petunjuk yang lebih kuat. Jadi intinya dia sudah melacak HP Osung saat Ji-hyuk dibunuh. Ternyata saat itu Osung sengaja meninggalkan HP-nya di kafe agar tidak dicurigai polisi. Dengan bukti ini, maka Osung seharusnya sudah jadi tersangka. Namun, kepala polisi ingin menginterogasi anaknya sendiri. Nah, tidak lama kemudian, Hayung melihat Kim yang baru keluar dari ruangan Pak Kepala. Di sini, dia sangat heran kenapa Kim langsung melapor ke pimpinan tertinggi. Padahal, dia seharusnya memberitahu Hayung terlebih dahulu. Merasa ada yang tidak beres, Hayung pun mengunjungi kafe yang diselidiki Kim. Tanpa banyak cincong, dia langsung meminta rekaman CCTV-nya. Dan disinilah dia akhirnya tahu kalau bukti pelaku mengarah kepada Osung, anak kepala polisi. Alhasil, Hayung pun langsung ngamuk dan melampiaskan amarahnya pada Kim. 그러고도 고개 쳐들고 걸어 다니냐 이 쌍놈 새끼야! Sementara itu di sekolah, Suhon pura-pura ingin belajar dengan Ji-hyun. Karena lama tidak masuk, dia jadi ketinggalan pelajaran. Tapi sebenarnya dia punya tujuan lain. Sedangkan Chanmi meminta bantuan Jae-bum untuk mempertemukannya dengan Osung. Alasannya dia ingin minta maaf atas perkelahiannya kemarin dengan Ji-hyun. Di lain pihak, Hyunjung kembali didatangi ayah Sunha. Rupanya Gi-jun lagi-lagi mengusik putrinya. Jadi dia meminta tolong agar Hyunjung mau memberi pelajaran lagi. Tapi karena situasi sedang kacau, Hyunjung pun terpaksa menolaknya.
Sementara itu, Jae-bum dan Osung sedang menunggu Chanmi di kafe yang katanya ingin ketemuan. Tapi ternyata semua ini adalah jebakan. Chanmi sengaja membuat Osung keluar rumah agar Suhon bisa menggeledah rumahnya. Karena sekarang Suhon berhasil meyakinkan Ji-hyun agar bisa belajar di rumahnya. Untuk mengulur waktu, Suhon pun berkata bahwa dia ingin dibuatkan mie instan oleh Ji-hyun. Sebagai orang yang sedang dimabuk cinta, Ji-hyun merasa senang. Dia bahkan pamer pada Suhon bahwa dia pernah juara masak tingkat RT. Hanya saja sebelum memasak, Ji-hyun malah bikin postingan di Instagram. Alhasil, Osung pun tahu bahwa Suhon sedang ada di rumahnya. Sontak dia pun langsung pulang tanpa pamitan. Sialnya, Suhon gagal menemukan HP lama Osung. Lalu tidak berselang lama, Osung sampai di rumah dan langsung menghajar Suhon. Namun saat ingin menimpuknya dengan pot bunga, Hayung datang dan menangkap Osung. 용탄사 여천계 진소 정경이에요. 무슨 소리예요? 내가 뭘 잘못했는데 체포를 해요. 수갑 사용하기 전에 조용히 따라와요. 빨리 아빠한테 전화해봐. Tidak lama setelah itu, Suhon mendapat kabar dari panti jompo bahwa ibunya dilarikan ke rumah sakit lagi. Karena panik, Suhon pun langsung pergi ke sana. Untuk sekarang, dia benar-benar bingung harus bagaimana lagi. Sebab biaya rumah sakitnya membengkak dan tidak bisa pakai BPJS. Mendengar kabar itu, Chanmi jadi ikutan sedih karena tidak bisa membantunya. 원으로서도 곤란합니다. 계속 살려주세요. 야, 그만 울어. 내가 너한테 아무것도 해줄 수 없는데. Malamnya, kita diperlihatkan dengan Osung yang sedang diinterogasi Hayung. Namun, karena belum ada bukti langsung, dia boleh pulang dulu dan menunggu panggilan selanjutnya. Tapi bukannya pulang, dia malah pergi menemui Gi-jun. Lalu dengan mantapnya, dia mengatakan kalau Suhon adalah orang yang membuat kaki Gi-jun pincang. 야, 왜? 그렇게 만든 새끼 때문에 범인 새끼는 지수원 같거든. Di sisi lain, Suhon yang sedang BU pun meminta pekerjaan dari Hyun Jung. Dia akan melakukan apapun asalkan bisa membayar biaya perawatan ibunya. Karena tidak mau ambil resiko, Hyun Jung terpaksa menolaknya. Namun di sisi lain, Ajung yang kasihan pada Suhon akhirnya mendatangi ayah Sunha secara diam-diam lalu menerima pekerjaan darinya. Tanpa pikir panjang, Suhon pun langsung mendatangi base camp Gi-jun. Sialnya saat akan beraksi, ada sebuah mobil yang datang dan membuatnya sangat was-was. Suhon tidak tahu kalau Osung dan Gi-jun sudah menyiapkan jebakan Batman. Oleh karena itu, Osung menyuruh Gi-jun untuk mengusir mobil yang parkir tersebut. Sebelum lanjut, mari saya ajak warga nobar semua untuk mundur ke 1 hari sebelumnya. Saat itu, Suhon menunjukkan foto-foto yang sempat dia curi dari kamar Osung. Di foto tersebut ada Jae-bum, Osung Sejin, dan Won Seok. Mereka bertiga adalah sahabat baik, tapi sepertinya persahabatan mereka rusak karena sebuah masalah. Di lain pihak, Osung menyadari kalau foto-fotonya telah dicuri Suhon. Dia pun kesal dan ingin memberi perhitungan. Sebelum berangkat sekolah, ayahnya memperingatkan Osung agar fokus belajar untuk masuk universitas. Sebagai kepala polisi, dia tidak ingin anaknya masuk penjara, sebab itu adalah hal yang sangat memalukan. 현장에 네 스터디 카페 영수증을 일부러 버렸다는 거. 어떡해요? 범인을 잡아야지. 내 아빠. 그래, 나가봐. Mendengar itu, Osung pun berpikir untuk menjebak Suhon. Dengan begitu, Suhonlah yang akan menjadi tersangka. Oleh karenanya, dia pun menyusun rencana dengan Gi-jun. Yang terpenting, Suhon bisa ditangkap polisi dan dia terlepas dari tuduhan. Di tempat lain, Chanmi menunjukkan foto persahabatan Jae-bum bersama Won Seok, Sejin, dan Osung. Namun Jae-bum berkata bahwa dia tidak ingat pernah dekat dengan mereka. Bahkan, dia tidak bisa mengenali Sejin sama sekali. Penasaran dengan foto itu, Jae-bum pun akhirnya bertanya pada Osung. Akan tetapi, Osung tidak mau menjawabnya. Sekarang, dia sedang sibuk merencanakan sesuatu di sini. Dia terlihat sedang memosting sesuatu di internet. Tidak butuh waktu lama, postingan tersebut langsung viral. Karena ternyata isinya adalah foto-foto keseharian Ji-hyun dan tutorial nyontek tanpa ketahuan. Sontak, Ji-hyun pun menyuruhnya untuk menghapus semua postingan tersebut. Tapi sepertinya, Osung yang otaknya licik ini sedang merencanakan sesuatu. 좋은 말로 할 때 다 내려라. 꾸미긴 뭘 꾸며. 나도 인사 한번 해보자는 거지. 몇 장이나 찍었냐고. 그러니까요. 됐고 지금 내가 보는 앞에서 다 내리고. 씨, 새끼가.
Di tempat lain, Kim sepertinya merasa bersalah pada Hayung. Oleh karena itu, dia mentraktirnya makan seblak di warung sekitar kantor. Selain mentraktir makan, dia juga memberitahu bahwa dirinya menemukan sebuah video yang dia temukan dari atap bengkel si Ju Hyuk. Di video tersebut, ada seseorang yang masuk dari pintu depan dan 15 menit kemudian ada satu orang lagi yang masuk lewat pintu belakang. Jadi kesimpulannya ada 2 orang yang masuk ke bengkel Ju Hyuk malam itu. Artinya salah satu dari mereka adalah pelakunya atau bisa jadi mereka berdua adalah komplotan. Di sisi lain, Gi Jun sengaja mengganggu Sun Ha agar dia kembali melapor pada ayahnya. Dengan begitu, ayahnya akan menyewa jasa Hyun Jung. Jadi ternyata semua ini memang sudah direncanakan oleh otak licik Osung dan Gi Jun. Malamnya, Sun Ha melaporkan kejadian tadi pada sang ayah, tapi dia tidak sadar Osung diam-diam menguping pembicaraan mereka. Tanpa berlama-lama, Osung pun segera mengatur rencana dengan Gi Jun. Dia menyuruhnya untuk tidak melawan ketika Suhon mulai menyerangnya. Intinya, dia ingin merekam semua kebrutalan Suhon agar bisa dijadikan bukti ke polisi. 폭행은 안 돼. 이게 미쳤나 진짜. 야, 이 새끼야. 내일은 학교 끝나고 집으로 가지 마. 그럼. 네, 이거. Sementara itu, Chan Mi sedang belajar mengemudi bersama Jae Bum. Alasannya, dia ingin bisa ugal-ugalan agar suatu hari nanti bisa membawa kabur jasad pembunuh kakaknya. Lalu setelah itu, dia akan membuangnya di tempat yang sangat jauh. Karena Jae Bum sudah tahu banyak tentang rahasia Chan Mi, maka dia pun akhirnya berkata jujur. Dulu, dia juga punya saudara kembar identik, namun ketika SMP, kembarannya meninggal akibat penyakit jantung. Anehnya, meskipun kembarannya sudah meninggal, tapi Jae Bum masih merasakan keberadaannya. Jadi, dia bisa mengerti perasaan Chan Mi ketika Won Seok meninggal dunia. Nah sekarang, kita kembali ke waktu sekarang saat Suhon mulai beraksi untuk menghajar Gi Jun. Tapi tanpa sepengetahuannya, pihak rumah sakit baru saja menyatakan bahwa ibu Suhon tidak bisa diselamatkan lagi. Mereka berusaha memberitahu Suhon, namun HP-nya tidak bisa dihubungi. Alhasil, mereka pun menelpon nomor Chan Mi. Chan Mi yang tidak tahu lokasi Suhon pun panik, hingga akhirnya bertanya pada Jae Bum, Hyun Jung, dan Ajung. Nah, disinilah mereka tahu bahwa Suhon sedang beraksi. Seketika, Ajung pun merasa bersalah, tapi karena tidak ada waktu lagi, dia pun memberitahu lokasi Gi Jun. Dan tanpa berlama-lama, Chan Mi CS pun langsung OTW ke sana. Karena ternyata Gi Jun sudah menyiapkan kamera tersembunyi yang disiarkan secara live. Dan agar Suhon tidak kena jebakan Batman, mereka harus segera menghentikannya. 지선 들어오기 기다리고 있다고. 지금 다리 아프니까 학교 가까운 데서 연락해. 수실 봐. Sayangnya, Suhon sudah mulai bergerak masuk ke tempat Gi Jun tanpa menyadari kameranya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghajarnya. 딱 걸려들었어. Nah, ketika itu terjadi, Osung pun masuk ke sana dan membuka topeng si pelaku. Namun tidak disangka-sangka, ternyata itu bukanlah Suhon, melainkan Jae Bum. Hah? Kok bisa? Jadi beberapa menit sebelumnya, Suhon sudah bertukar posisi dengan Jae Bum untuk mengelabui Osung dan Gi Jun. Sungguh plot twist yang sangat mencengangkan. Di lain pihak, Suhon sudah berada di mobil sambil menangisi kematian ibunya. Dia pun merasa sangat terpukul, sedih, sekaligus marah. Bagaimana bisa ibunya meninggal ketika dia sedang berusaha mencari uang? Di momen ini, Suhon merasa Tuhan sangat tidak adil. Sementara itu, Hayung dan pasukannya datang ke TKP dan Osung berusaha melarikan diri. Namun dia terlambat dan akhirnya dicegat oleh polisi. Dia pun mau tak mau harus memberi keterangan, begitu juga dengan Jae Bum dan Gi Jun yang masih ada di tempat. Besoknya, teman-teman Suhon datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka ikut merasa sedih karena mereka tahu sekeras apa Suhon bekerja demi ibunya. Di waktu yang sama, Jae Bum mendapat dukungan dari ibunya yang membawa 2 pengacara top. Namun, dia merasa kalau ini bukanlah masalah besar sehingga dia bisa menanganinya sendiri. Di ruang interogasi, Jae Bum mengatakan bahwa dia bukanlah pelaku yang asli. Karena tadi malam, dia sedang mabuk dan mencari tantangan dengan menghajar si Jamet. 사준경이 라방에 나오는 거예요. 갑자기 히어로처럼 라방 이거 히어로 코스프레구나. 엄청 놀라고 다음엔 진짜 화난 표정이더라고요. 그래서 복면 쓰고 캠핑카로 쳐들어갔죠. Sementara itu, Kim menginterogasi Gi Jun di ruangan yang berbeda. Di sini, dia langsung bisa menyimpulkan kalau Gi Jun mengganggu Sun Ha lagi. Makanya, sang pahlawan datang untuk memberinya pelajaran.
Setelahnya, Hayung dan Kim pun menginterogasi Osung. Di sini, anak Dajjal itu mengaku bahwa dia melakukan live streaming karena ingin viral. Akan tetapi, Hayung dan Kim tidak termakan oleh omong kosongnya. Karena tak mau dicurigai terus, Osung pun akhirnya berkata bahwa Suhonlah pelaku yang sebenarnya. 들한테 인기 좀 끌어보려고 라방한 거예요. 근데 경찰이 히어로를 잡아갈 텐데. 거기까지는 생각 못했는데요. 실은 범인 얼굴을 경찰한테 보여주려고 했던 거고 다 까버렸나? 지수원이 범인이라고 생각하는데요, 저는. Di hari yang sama, Hayung dan pacarnya datang ke rumah duka ibu Suhon. Lalu setelah mereka pergi, Chanmi dan teman-teman berusaha menghibur Suhon dengan menemaninya makan siang. Di sini, Suhon terlihat sudah kehabisan air mata karena tadi malam dia tidak berhenti menangis. Namun pada akhirnya semua manusia pasti akan mati, termasuk dirinya sendiri. Jadi dia berusaha untuk tetap tegar. Usai makan siang, mereka mengantarkan abu kremasi ke pemakaman. Selain mendoakan ibu Suhon, mereka juga mendoakan almarhum Won Seok. Namun sebelum pulang, Hyun Jung penasaran dengan pembunuh Won Seok. Dan pada akhirnya, Chanmi mengatakan kalau dia curiga pada Osung. Hanya saja, dia belum menemukan bukti kuat. Selain itu, sulit untuk menangkap Osung karena dia adalah anak kepala polisi. 아직 결정적인 증거를 못 잡았어. 여기 우리끼리만 알고 있어야 돼. Besoknya, para murid mulai memuji Jae-bum dan mengira kalau dia adalah si pahlawan bertopeng. Namun di sisi lain, Osung kini membenci Jae-bum yang telah menggagalkan rencananya. Alhasil, dia pun memutuskan pertemanannya dengan Jae-bum. Meski begitu, Jae-bum hanya tertawa karena dia juga kesal dengan Osung yang selama ini memanipulasi ingatannya. 네 마음대로 내 머릿속에 기억을 심은 거겠지. 뭐 하는 거 아니야? 상상의 나래가 막 뻗쳐? 잘 기억하라고. 박원석이랑 너 하는 거야? 이제 내가 사실을? Meski sudah memutus pertemanan, tapi Osung sempat memberikan petunjuk, di mana petunjuk itu adalah sebuah gedung yang berada di dekat kandang kuda. Jika mengingat tentang tempat itu, maka semua ingatan Jae-bum pasti akan kembali. Di lain pihak, Chanmi mengajak Suhon jalan-jalan ke pantai. Tentu saja, dia berharap Suhon bisa melepaskan kesedihannya secara perlahan. Dan berkat Chanmi, Suhon akhirnya bisa tersenyum lagi. Walaupun rasa sedihnya masih tersisa, setidaknya dia tahu kalau ada orang yang masih peduli padanya. Sementara itu, Jae-bum yang baru sampai rumah terkejut karena kamarnya tiba-tiba berantakan. Sayangnya, tidak ada jejak siapapun di sana. Tidak hanya berantakan, di sana juga ada sebuah pintu yang ditutup dengan selotip. Tapi setelah diingat-ingat lagi, Jae-bum pun bingung sendiri karena dalam ingatannya dialah yang menyegel pintu itu. Sontak bulu kuduknya pun berdiri. Dan pada momen ini, dia curiga kalau dirinya menderita bipolar alias kepribadian ganda. Keesokan harinya, Chanmi meminta bantuan Jae-bum agar Osung mau memberitahu info tentang Won Seok. Walaupun sudah putus hubungan dengan Osung, Jae-bum tetap bersedia membantu Chanmi. Dia lalu menemui Osung dan bertanya apakah kematian Won Seok ada hubungannya dengan hilang ingatan yang dia alami. Tanpa basa-basi, Osung langsung menjawab bahwa hari itu Jae-bum sebenarnya tidak melakukan COD dengan malaikat maut. Akan tetapi, Won Seoklah yang mendorongnya hingga jatuh. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 April 2022. Chanmi yang dari tadi nguping pun terkejut bukan main. Apakah benar kakaknya melakukan tindakan seperti itu? 형신부인가 만들었던 범인은 박원석인데 내가 직접 봤으니까. Sayangnya percakapan mereka terhenti setelah disuruh masuk oleh guru. Tak lama kemudian Suhon berpapasan dengan Osung. Di sini Osung sudah tahu kalau ibu Suhon meninggal dunia. Namun bukannya mengucap innalillahi, dia malah bersyukur. Yang tentu saja hal ini membuat Suhon ingin menonjoknya. Sialnya penyakit Suhon kambuh dan membuatnya pingsan seketika. Sementara itu, Chanmi masih overthinking dengan omongan Osung. Namun di saat yang bersamaan dia melihat Suhon dilarikan ke rumah sakit. Sontak, dia pun langsung ikut ke sana. Chanmi kemudian memberitahu Hyun Jung dan Ajung bahwa Suhon sebenarnya mengidap tumor otak. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun syok dan merasa iba karena hidup sahabat mereka itu ternyata sangatlah menderita. Beruntung kondisi Suhon membaik dan hanya perlu beristirahat. Di sisi lain, Jae-bum masih bertanya-tanya kenapa dulu Won Seok ingin membunuhnya. Karena sampai saat ini, dia tidak bisa mengingat apapun tentang masalah tersebut. Dia merasa frustasi karena informasi yang masuk ke kepalanya sangat acak-acakan. Dan kemungkinan ada banyak info palsu yang diberikan oleh Osung.
Malam harinya, Chanmi merenung sendirian di dekat danau. Dia merasa bersalah pada Suhon yang hidupnya jadi bermasalah setelah dia datang. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk meninggalkan kota ini dan kembali ke Busan sebagai rakyat biasa. Dia memutuskan untuk menyerah dan ingin berhenti menyelidiki kematian kakaknya. Apalagi setelah tahu kalau Won Seok adalah orang yang membuat Jae-bum hilang ingatan. Di sisi lain, Suhon yang baru bangun dari pingsannya mencoba untuk menelpon Chanmi, akan tetapi teleponnya tidak diangkat. Rupanya gadis itu benar-benar meninggalkan Seoul. Bahkan dia mengirimkan sebuah video perpisahan yang tentu saja hal ini membuat Suhon merasa kehilangan. 깨어나서 이 영상을 보겠지? 나 이제 그만하려고 그래. 인간을 위해서 손가락 하나도 움직일 수가 없어. 석자범이 살아났을 뿐 죽인 거나 마찬가지야. 너 인생을 살아. 사건에 휩쓸리지 말고 좋은 시간을 보내길 바랄게. Selain itu, Chanmi juga mengirim video perpisahan sekaligus permintaan maaf kepada Jae-bum. Dia merasa bersalah karena ternyata kakaknya adalah orang jahat. Dia harap Jae-bum bisa segera sembuh dari traumanya dan bisa hidup dengan damai. Meski Chanmi sudah pergi, tapi Suhon masih penasaran dengan kasus Won Seok. Oleh karenanya, dia mendatangi rumah Osung untuk menyelesaikan semua ini. Namun sebelum masuk ada Gi-jun yang tiba-tiba datang. Dia lalu mengajak Osung ke tempatnya untuk membicarakan sesuatu. Di sini, Suhon terkejut saat melihat sepatu Osung. Ternyata, Osung juga punya sepatu putih dengan tali merah. Dan seperti kata Sejin, pelakunya menggunakan sepatu yang sama persis dengan milik Osung. Sementara itu, Gi-jun ingin menagih janji Osung, yaitu menjebloskan Suhon ke penjara. Tapi sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan juga. 입으로 죽이냐? 지성은 내 옆에 잡아봐. Tidak berselang lama mereka berdua mendengar suara aneh dari luar. Lalu ketika dibuka ternyata Suhon sudah ada di sana dan langsung menghajar mereka berdua. Suhon lalu menuding kalau Osung memberitahu fakta palsu kepada Jae-bum. 박원석 네가 죽였지. 박원석 죽인 범인 석정한테 도파 씌우려고. Sementara itu di Busan, Chanmi sedang sendirian sambil mengenang masa-masa indah bersama kakaknya. Namun ketika melihat sebuah fotonya bersama Won Seok, ada tulisan tanggal 22 April 2022 yang artinya saat itu Won Seok sedang bersamanya, bukan bersama Jae-bum. Dengan kata lain, Osung telah berbohong pada Jae-bum. Seketika Chanmi pun memutuskan untuk kembali menyelidiki kematian kakaknya. Di waktu yang sama, Suhon masih menghajar Gi-jun dan Osung, bahkan dia hampir saja membunuh mereka. Tapi beruntung ada Jae-bum yang datang menenangkannya. Ketika melihat Osung, Jae-bum langsung kesal dan merasa dibohongi. Selama ini dia selalu mendapatkan cerita yang berbeda-beda dari Osung, dan pada akhirnya ingatannya bercampur dengan ingatan palsu. Kemudian dia mengajak Suhon untuk menyelidiki bersama apakah benar Won Seok adalah orang yang mencoba membunuhnya. Namun di tengah perbincangan ini, Chanmi tiba-tiba minta bertemu. Lalu tanpa banyak basa-basi, dia langsung menunjukkan foto Won Seok saat di Busan. Dari foto ini jelas Won Seok sedang bersamanya pada tanggal 22 April. 1년 전 오늘이야. 부산에서 찍은 이 사진. 석재범 너 사고 난 날인데 거짓말로 오빠한테 누명을 씌운 거지? 박원석한테 도파 씌우려고 그랬던 거잖아. Sementara itu Osung sedang dimarahi oleh ayahnya karena babak belur. Bahkan ayahnya benar-benar curiga jangan-jangan Osung memang pembunuh. Tapi untuk membela diri, Osung mengatakan kalau Suhonlah yang pembunuh. Jadi dia mendesak sang ayah untuk segera menangkapnya. Di waktu yang sama, Suhon sedang menunggu Chanmi yang sedang ke Indomaret. Namun tak lama kemudian Gi-jun CS datang dan menyetrumnya hingga pingsan. Sontak Chanmi yang melihat itu pun langsung panik dan mengejar mereka. Sialnya, Chanmi gagal menyelamatkannya. Dia pun meminta bantuan Jae-bum untuk mencari keberadaan Suhon. Di sebuah gudang, Suhon tengah disekap oleh Gi-jun CS. Si Jamet ingin balas dendam karena kakinya cacat gara-gara Suhon. Sementara itu, Jae-bum yang mau membantu Chanmi tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Kepalanya pusing dan dia mulai mengingat kejadian saat dirinya jatuh dari gedung. Dan ternyata dalam ingatan tersebut orang yang mendorongnya adalah Osung, bukan Won Seok. Pagi harinya, orang-orang suruhan Jae-bum menemui Osung dan mengajaknya bicara secara random. Lalu secara diam-diam, salah satu dari mereka menaruh alat pelacak di saku Osung, di mana Jae-bum yakin Osung pasti akan pergi ke tempat penyekapan Suhon. Sedangkan di kantor polisi, Chanmi memperlihatkan bukti pada Hayung bahwa Osung pernah menelponnya dengan nomor Won Seok. Dia harap bukti ini bisa membuka pikiran polisi agar bisa mencari bukti-bukti lain.
Di saat yang bersamaan, Kim menemukan sebuah petunjuk baru. Dari hasil otopsi, pembunuh Ju-hyuk adalah orang kidal, sedangkan Osung dan Suhon sama-sama bukan kidal. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Dia bingung, saya bingung, Mas Yono bingung, penonton pun bingung. Di lain pihak, Osung terus-terusan menyiksa Suhon dan hampir saja memotong jari-jarinya. Beruntung orang-orang suruhan Jae-bum datang di waktu yang tepat. Tak berselang lama, Jae-bum juga masuk ke gudang itu lalu mencekik Osung dengan tangan kirinya. Jae-bum hampir saja memukulnya, namun dia dihentikan oleh orang suruhannya agar tidak kelewat batas. Usai memberi pelajaran pada Osung CS, Jae-bum mengajak Suhon pulang. Tapi sebelum itu, dia menandatangani nota pembayaran untuk para gangster bayaran. Anehnya, dia malah menuliskan nama Jae-jun dengan tangan kidal, yang mana Jae-jun adalah nama kembarannya. Tapi karena si gangster protes, dia pun mengulang tanda tangannya dengan tangan kanan. Dan kali ini dia menuliskan nama aslinya. Melihat itu, Suhon pun terheran-heran dengan Jae-bum. Di kantor polisi, Hayung dan Kim berhasil melacak HP yang menelpon Chanmi dengan nomor Won Seok. Jadi sekarang mereka hanya perlu melihat CCTV di area tersebut. Di waktu yang sama, Hyun Jung berpamitan dengan Chanmi karena dia akan segera pindah kota. Sebab dia merasa kalau polisi sudah mencurigainya sebagai makelar kasus. Jadi sebelum terbukti bersalah, dia ingin pergi saja dari kota ini. Namun dia berpesan agar Chanmi terus menemani Suhon yang sedang sakit. 간다. Kembali ke kantor polisi, Osung nekat datang ke sana walaupun sedang dicurigai polisi. Dia kemudian memberitahu ayahnya bahwa semua kasus ini akan segera terungkap. Dia juga mengatakan kalau Ji-hyun ada kaitannya dengan semua kekacauan yang terjadi. Rupanya, Osung diam-diam menyukainya sejak SMP. Akan tetapi, ayahnya malah menikahi ibu Ji-hyun. Dengan begitu, dia tidak bisa menyatakan perasaannya. Sang ayah pun terkejut dengan pengakuan Osung. Tapi apapun alasannya, dia tidak boleh berpacaran dengan adiknya sendiri. 지금도 좋아하거든요. 나중에 일 터진 외국 지원 때문이라고 하면 뭐 법적으로는 가족이 아니고 근데요. Bersamaan dengan itu, Ji-hyun tiba-tiba diajak jalan-jalan oleh Jae-bum. Dan karena sedang gabut, dia pun oke-oke saja asalkan pulangnya dibawakan sate marmut. Di tempat yang berbeda, Chanmi memberitahu Suhon bahwa pembunuh Ju-hyuk adalah orang yang bertangan kidal. Itu merupakan petunjuk yang ditemukan oleh polisi. Seketika, Suhon langsung teringat dengan Jae-bum yang tanda tangan menggunakan tangan kirinya. Suhon juga merasa ada yang aneh ketika Jae-bum mencekik Osung dengan tangan kiri. Dan yang lebih janggal lagi, dia sempat menuliskan nama Jae-jun di nota pembayaran. Seketika Chanmi teringat dengan cerita Jae-bum yang dulu punya kembaran tapi sudah meninggal. Sementara itu, Jae-bum membawa Ji-hyun ke sebuah taman. Di sini, Ji-hyun heran karena sikap Jae-bum yang tadinya ramah kini berubah menjadi cuek. Merasa ada yang aneh, Ji-hyun pun minta diantarkan pulang saja. Namun, Jae-bum menyuruhnya untuk diam. Jika tidak, maka dia akan membongkar cinta terlarang antara Osung dan Ji-hyun. Bahkan Jae-bum juga tahu kalau Osung pernah memaksanya berciuman. Rupanya, Jae-bum sengaja membawa Ji-hyun ke sini untuk memancing Osung datang. Dan setelah si tambuk itu datang, misteri ini pun mulai terungkap. Di mana alasan Osung mendorong Jae-bum adalah karena Jae-bum menyimpan videonya saat memaksa Ji-hyun berciuman. Karena jika video itu tersebar, maka keluarganya akan sangat malu. Sedangkan dia akan dihujat netizen karena mencium adik tirinya. Mendengar semua itu, Ji-hyun yang malu pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, Osung hanya bisa terpaku. Kemudian, Jae-bum mendesaknya untuk memberitahu siapa pembunuh Won Seok sebenarnya. Lalu dengan gemetar, Osung mengatakan kalau Jae-bum lah yang menghabisi Won Seok. Di titik ini, kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Keesokan harinya, Chanmi dan Suhon mengecek video rekaman Sejin. Intinya, mereka ingin tahu apakah yang mendorong Won Seok adalah orang kidal. Dan ternyata benar, si pembunuh mendorongnya dengan kaki kiri. Yang berarti kemungkinan besar pelakunya adalah Jae-bum. Untuk memastikan, Suhon pun mengajak Jae-bum makan siang. Dia ingin tahu apakah Jae-bum benar-benar kidal. Namun ketika Suhon pergi cuci tangan, Jae-bum diam-diam mengambil HP-nya. Dari pantulan kaca, Suhon dengan jelas bisa melihat hal tersebut. Setelah mengambil HP, Jae-bum pergi ke toilet dan menonaktifkannya. Kemudian, dia pura-pura melapor ke pelayan resto bahwa Suhon kehilangan HP-nya. Suhon lalu menceritakan semuanya pada Chanmi dan untuk memastikannya sekali lagi mereka harus membeli HP second yang mirip dengan punya Won Seok. Setelah itu Suhon pergi ke rumah Jae-bum pura-pura mampir sebentar. Di saat yang sama Chanmi memfoto HP yang baru dibeli lalu mengirimnya pada Jae-bum secara anonim. Di sini Suhon bisa melihat kepanikan Jae-bum dan seketika Suhon langsung diminta pulang. 진짜 미안하다. 괜찮아.
Jae-bum lalu pergi ke kandang kuda untuk mengecek sesuatu. Ternyata dia ingin memastikan apakah HP Won Seok yang dia sembunyikan sudah dicuri oleh seseorang. Rupa-rupanya HP Won Seok masih berada di sana. Pada akhirnya dia sadar bahwa Suhon telah menjebaknya dan secara mengejutkan Suhon ternyata sudah berada di belakangnya. Dia pun meminta penjelasan kenapa Jae-bum bisa menyimpan HP tersebut, tapi belum sempat mendapat jawaban. Tiba-tiba melihat Osung yang memukul Suhon hingga pingsan, Jae-bum pun terkejut. Dia tidak sadar kalau dari tadi Osung sudah berada di sana. Di sini akhirnya terungkap bahwa Jae-bum memiliki kepribadian ganda. Saat menjadi Jae-bum, dia akan bersikap ramah pada semua orang. Tapi ketika menjadi Jae-jun, dia akan menjadi sangat brutal. Nah, ternyata yang tahu tentang hal ini hanya Osung saja. Sehingga anak Dajjal ini memanfaatkannya untuk mengacaukan pikiran Jae-bum. Dia ingin balas dendam karena Jae-bum menyimpan video aibnya. Kala itu Osung menghasut kepribadian Jae-jun untuk membunuh Won Seok. Dia mengatakan kalau Won Seok berniat menghabisi Jae-bum. Sontak Jae-jun yang beringas pun langsung mendorong Won Seok hingga tewas. Namun setelah kepribadian Jae-bum kembali, dia sangat merasa bersalah atas kematian Won Seok. Sebab Won Seok adalah sahabat terbaiknya. Dan saat dia merenungi perbuatannya di atap gedung, Osung muncul dan mendorongnya hingga jatuh. Sejak saat itulah Jae-bum jadi hilang ingatan. Tapi sekarang dia sudah mengingat semuanya. Dan karena Osung adalah sumber masalah, dia pun langsung menghajarnya habis-habisan. Tak berselang lama, Suhon terbangun dari pingsannya, namun Jae-bum dan Osung sudah tidak ada di sana. Dia kemudian bangkit dan memberitahu Chanmi bahwa pembunuh Won Seok adalah Jae-bum. Chanmi pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tidak menyangka orang sebaik Jae-bum adalah pembunuh kakaknya. 석재범이 범인이야. Keesokan paginya, mobil milik Jae-bum ditemukan di pinggir danau, sedangkan orangnya tidak tahu di mana. Akhirnya, tim investigasi pun diterjunkan ke lokasi. Di sisi lain, Chanmi dan Suhon pergi ke kantor polisi untuk menceritakan semuanya. Akan tetapi, Jae-bum baru saja dinyatakan hilang, sehingga penyelidikan ini malah tambah rumit. 오늘 아침에 실종 접수됐어요. 조사실 가서 몇 가지 질문을 해야 될 것 같은데. Sambil menunggu kabar terbaru, Chanmi dan Suhon termenung di taman. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Jae-bum adalah pelakunya. Padahal selama ini Jae-bum selalu bersikap baik dan membantu mereka. Di kandang kuda, Kim tidak menemukan tanda-tanda Jae-bum. Namun, dia baru saja mendapat rekaman CCTV yang membuktikan kalau Jae-bum memang menyimpan HP Won Seok. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan CCTV yang menunjukkan kalau Jae-bum adalah orang yang membunuh Ju Hyuk. 주영이는 얼굴형이 닮긴 닮았어. 확실히 느낌이 비슷해. Di waktu yang bersamaan, Chanmi sedang menyiapkan pistolnya untuk balas dendam. Sebelum itu, dia menemui Osung dan meminta maaf karena pernah menuduhnya. Namun setelah itu, Chanmi tiba-tiba mengungkit kejadian di kandang kuda, yang pada akhirnya Osung mengaku kalau dia adalah orang yang memukul Suhon sampai pingsan. Hanya saja, dia menolak untuk memberitahu kemana Jae-bum pergi. Karena Osung tidak mau memberitahu, Chanmi pun menunjukkan HP-nya. Dan ternyata, dia sudah merekam semua pengakuan Osung lalu melaporkannya pada Hayung. Osung pun sangat marah karena memakan pancingan Chanmi. 안녕하세요, 진소정 형사님. 저 옥참인데요. 네, 녹음 파일 보낼게요. 내 앞에서 질척거리면서 내 발로 기계 해줄 테니까 너는 내가 꼭 죽여줄게. Di sisi lain, Suhon meminta bantuan Ji-hyun untuk menempelkan alat pelacak di kantong Osung. Dia meyakinkannya bahwa Osung adalah si tambuk yang harus diberi pelajaran. Intinya, dia ingin memastikan apakah Osung menyembunyikan Jae-bum. Sebab yang bisa mengendalikan kepribadiannya adalah Osung. Di kantor polisi, Osung yang baru saja ditangkap langsung diinterogasi oleh Hayung. Tapi di sini Osung mengelak dan mengatakan kalau dia bukan komplotan Jae-bum. 저는 전혀 모르는 일입니다. Di tempat yang jauh, kita akhirnya diperlihatkan dengan Jae-bum. Ternyata, dia sedang berada di sebuah kapal merenungi kepribadian jahatnya. Dia sebenarnya baik, tapi karakter Jae-jun yang ada dalam dirinya adalah sosok yang brutal. Untuk melupakan semuanya, dia pun membuang HP Won Seok dan berniat kabur ke luar negeri. Keesokan harinya, Ji-hyun berusaha menyimpan alat pelacak di tas Osung. Akan tetapi, Osung lagi-lagi dibolehkan untuk pulang dari kantor polisi karena dia adalah anak Pak Kepala. Dan sekarang dia mencurigai Ji-hyun sebagai komplotan Chanmi.
Di luar kota Seoul, kita diperlihatkan dengan Hyun Jung yang sekarang menjadi kasir Indomaret. Dia lalu mendapat kabar dari Ajung dan Chanmi bahwa Jae-bum adalah pembunuh Won Seok. Dan secara kebetulan Hyun Jung yang sedang istirahat tiba-tiba melihat Jae-bum di pelabuhan. Sementara itu, Sejin kembali ke Korea padahal sudah diterima sekolah di Amerika. Ternyata, dia merasa tidak tenang karena kasus Won Seok belum juga selesai. Dia akhirnya mengaku pada Chanmi bahwa dia adalah seorang hombreng dan dulu pernah berpacaran dengan Won Seok. Saat itu, ketika dia sedang kencan dengan Won Seok, Osung diam-diam merekam kegiatan mereka. Sejak saat itulah Osung memeras Won Seok agar menuruti semua perintahnya. Bahkan, Won Seok rela membuli orang lain asalkan Osung tidak menyebarkan video tersebut. Mendengar cerita Sejin, Chanmi pun siksak shock karena kasus ini lebih gila dari yang dia bayangkan. 그래서 애들이 원석이 욕했던 거야. 왜 그랬는지 꼭 알아야겠어. Di kantor polisi, ahli forensik digital menyatakan bahwa Jae-bum adalah pembunuh Ju Hyuk. Singkat cerita, Chanmi akhirnya tahu lokasi Jae-bum dari Hyun Jung. Sesampainya di sana, dia langsung menodongkan pistolnya dengan penuh amarah. 찬미야, 거기서 가까이 오지 마. 어떻게 죽였어? 빨리 말해. Sebelum menarik pelatuknya, dia ingin meminta penjelasan kenapa Jae-bum membunuh Won Seok yang merupakan sahabatnya sendiri. Dengan penuh rasa bersalah, Jae-bum pun menjelaskan kalau dia punya kepribadian ganda dan saat itu Osung memanipulasi salah satu kepribadiannya untuk membunuh Won Seok. Dan setiap berganti kepribadian, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Untuk menebus dosanya, Jae-bum meminta Chanmi untuk membunuhnya sekarang juga. Akan tetapi kepribadian Jae-jun tiba-tiba keluar dan langsung menyerang Chanmi. Ketika terbangun dari pingsannya, Chanmi langsung ditodong pistol oleh Jae-jun. Sambil menodong, Jae-jun menceritakan kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu, Jae-bum berniat menjemput Suhon untuk nonton basket. Namun, dia malah melihat Suhon masuk ke bengkel Ju Hyuk. Karena penasaran, dia pun diam-diam mengikutinya. Dan di sanalah dia menyaksikan Ju Hyuk disiksa habis-habisan. Tapi setelah Suhon pergi, Ju Hyuk melihat wajah Jae-bum. Dan karena sama-sama pakai baju hitam, Ju Hyuk pun menuduhnya sebagai pelaku. Di saat Jae-bum panik, kepalanya tiba-tiba pusing dan kepribadiannya langsung berubah menjadi Jae-jun. Dan setelah itu, Jae-jun pun menghabisi Ju Hyuk. Usai mendengar ceritanya, Chanmi berusaha meyakinkan bahwa Jae-bum adalah orang yang baik. Jadi, dia membujuk agar Jae-jun keluar dari tubuh kembarannya. Bagaimanapun juga, Jae-bum harus bisa hidup dengan normal. Chanmi berkata kalau dia sangat respect karena Jae-bum selalu baik pada semua orang. Dan sekarang, dia sudah memaafkannya. Karena sejak awal yang membunuh Won Seok bukanlah Jae-bum melainkan Jae-jun. Mendengar perkataan Chanmi, kepala Jae-jun langsung pusing 7 keliling. Hingga akhirnya kepribadian Jae-bum kembali. Setelah mengingat kenangan-kenangan bersama Chanmi, Jae-bum yang merasa bersalah pun mencoba COD dengan malaikat maut. Namun Chanmi menghentikannya. Dan saat itulah Jae-bum merasa terharu. Chanmi tetap peduli padanya padahal kakaknya mati dibunuh. Pada akhirnya, Jae-bum memutuskan untuk menyerahkan diri pada polisi. Meskipun yang membunuh Won Seok adalah Jae-jun, tapi Jae-bum merasa bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, Jae-jun menggunakan tubuhnya untuk melakukan kejahatan. Di sisi lain, Suhon mendapat pesan dari Ji-hyun yang memintanya naik ke atap sekolah. Tapi sesampainya di sana, Osung sudah menyandera Ji-hyun karena ketahuan memasang pelacak. Jika Suhon mau menyelamatkannya, maka dia harus berlutut dan minta maaf. Jika tidak, maka Osung akan membunuh Ji-hyun. Suhon pun akhirnya berlutut dan minta maaf. Namun bukannya melepaskan si Ji-hyun, anak haram jadah ini malah menyerang Suhon.
Gara-gara pergelutan ini, Osung pun terjatuh dari atap dan sekarat. Melihat itu, para murid pun terkejut bukan main. Mereka mengira kalau Suhon sengaja mendorong Osung dari atap. Sementara itu, Osung langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun ketika semua orang menuduh Suhon, Sunha tidak rela jika pahlawannya dipenjara. Alhasil, dia pun mengungkap fakta bahwa Suhon adalah orang yang membuat Gijun pingsan. Alhasil, semua orang pun memujinya sebagai malaikat penyelamat bagi orang-orang yang tertindas. Selain itu, kabar tentang Jaebum juga viral dan membuat para murid bertanya-tanya, ini sekolah apaan sih? Karena sejak tahun lalu mereka lebih sering mendengar kasus pembunuhan daripada kisi-kisi ujian. Tak lama kemudian, Hayung dan Kim datang untuk mencari tahu siapa yang mendorong Osung dari atap. Akan tetapi, para murid sepakat untuk melindungi Suhon, sehingga mereka pun berbohong kepada polisi. Alhasil, kasus tersebut pun ditutup. 아니요? 아니요, 글쎄요. 모르겠어요. 몰라요. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. 그래요? Di akhir cerita, para siswa kelas 3 pun lulus. Chanmi berhasil diterima di Korps Marinir, sedangkan Suhon menjadi legenda serta dinobatkan sebagai pahlawan sekolah.